Beastmaster terhebat. Bab 61. Malam itu, Adventurers Bar di sebelah pasar hewan peliharaan. Chu Xiran dan Zhu Bingqing, dua pemandangan indah muncul di sini. Penampilan mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Terutama para pemuda yang berpenampilan sopan. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa dia bukan orang yang serius. Terutama salah satu yang kecil berambut kuning. Anak laki-laki berambut kuning itu berjalan lurus ke arah kedua wanita itu dan berkata, "Dua wanita cantik, maukah kalian berbaik hati memberiku minum?" Banyak orang melihat pemandangan ini dan memperlihatkan penghinaan di wajah mereka. Bagaimana mungkin seorang wanita cantik dengan temperamen seperti itu peduli pada gadis kecil berambut kuning sepertimu? Tepat ketika semua orang menduga bocah lelaki berambut kuning itu akan kalah dan mundur dengan malu, kenyataan menamparkan wajah mereka. Salah satu gadis cantik yang tampak agak acuh tak acuh, menjilati bibir merahnya dan menjawab, "Dua cangkir awan pelangi berapi-api." Fury Rainbow Cloud adalah minuman keras terkenal di bar petualang ini. Ini juga terkenal mahal. Dua cangkir Fury Rainbow Cloud harganya sekitar 1000 yuan. Hampir semua Beastmaster di tempat itu mampu membelinya, tetapi mampu membeli dan mampu minum adalah satu hal, dan mampu minum dan mampu memberi traktiran adalah hal yang lain. Di bar, banyak Beastmaster laki-laki muda melihat pemandangan ini dan merasa terkejut namun juga iri. Itu cuma dua cangkir Fury Rainbow Cloud, aku nggak butuh uang sedikit itu. Ia menjentikkan jarinya, memanggil pelayan, dan memesan 2 gelas Fury Rainbow Cloud. Anak laki-laki berambut kuning itu bertanya, "Dua wanita cantik, ada apa dengan kedatangan kalian yang tiba-tiba ini?" Memang ada sesuatu yang terjadi. Zhu Bingqing menunjuk ke sebuah ruangan pribadi terbuka di bar. Sesaat kemudian, di ruang pribadi, dia menyesap anggur dan melanjutkan topik sebelumnya. "Kamu seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Villa Taoyuan beberapa hari yang lalu, kan?" "Ya." Anak laki-laki kecil berambut kuning itu mengangguk. "Apa pendapatmu tentang masalah ini?" tanya Chu Xiran. Anak laki-laki berambut kuning itu merentangkan tangannya dan berkata, "Kalau tidak, bagaimana lagi aku bisa menontonnya? Duduk saja dan menontonnya. Niu Fenjin, jangan ceroboh. Masalah ini tidak sederhana." Chu Xiran mengerutkan kening melihat ini, lalu berkata dengan serius, "Masyarakat Sidu selama ini hanya beroperasi di kota-kota besar. Kali ini, produk mereka telah mengalir ke kota Lingshui. Kalau memang cuma kecelakaan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada motif tersembunyi, ya merepotkan. Mungkinkah mereka ke sini untuk menangkap anjing laut itu?" Anak laki-laki kecil berambut kuning bernama Niu Fenjin mengerutkan kening tanpa sadar ketika mendengarnya. Zhu Bingqing dan Chu Xiran tetap diam. Jelas, itulah yang mereka pikirkan. Lebih baik mencegah daripada menyesal, Chu Xiran mengingatkan, "Singkatnya, kita harus menangani masalah ini dengan serius." "Kenapa kita harus menganggapnya serius?" Alis Fenjin si kerbau kuning kecil tak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Kalau ini benar-benar ujian dari masyarakat penodaan mekanik, menekannya secara langsung dengan cara yang menggelegar bisa jadi bumerang dan memaksa mereka untuk mengonfirmasi sesuatu. Mari kita amati secara diam-diam terlebih dahulu. Chu Xiran menghela napas, jika kita mengetahui bahwa tujuan mereka memang tempat yang disegel, kita harus segera melaporkannya ke klan. Lagi pula, disinilah nenek moyang kita pernah bertempur. Tidak akan terjadi apa-apa pada tempat yang mereka jaga mati-matian. Mendengar ini, tatapan Zhu Bingqing menjadi sangat dingin. Para pemuja terkutuk ini, cepat atau lambat mereka akan dibasmi sepenuhnya. Sapi kecil berambut kuning Fenjin pun dipenuhi amarah. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Federasi dan Asosiasi Beastmaster sudah menerima pemberitahuan?" "Aku sudah memberitahu mereka." Zhu Bingqing mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, merekalah yang paling gugup dengan apa yang terjadi di Villa Taoyuan. Saya harap mereka akan menanggapinya dengan serius." Chu Xiran sedikit khawatir. Setelah mengobrol sebentar dan hampir menyelesaikan diskusi, Zhu Bingqing tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Niu Calf, kudengar pencapaianmu dalam formasi tidak buruk. Kau bahkan tidak tahu berat badanku." Niu Fenjin kecil berambut kuning memutar bola matanya ke arah Zhu Bingqing, lalu berkata tegas, "Lagi pula, sudah berapa kali kuingatkan kau untuk tidak memanggilku, anak sapi. Aku punya nama Niu Fenjin." "Baiklah, kotoran sapi," kata Zhu Bingqing segera. "Aku." Sapi kecil berambut kuning Fenjin hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Mengingat pria baik tidak akan bertengkar dengan wanita. Terlebih lagi, mengingat bahwa dia tampaknya tidak pernah menang dalam suatu argumen, dia dengan tegas memilih untuk berhenti dan memfokuskan perhatiannya pada Chu Xiran. Xiran bahkan lebih baik, dia pendiam dan lembut, seorang wanita dari keluarga bangsawan. Tidak seperti Zhu Bingqing yang terlihat sombong dan dingin, dia sebenarnya berpotensi menjadi seorang penyihir. Melihat pipi Niu Fenjin memerah karena marah dan ia terdiam, Chu Xiran menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Oke, berhentilah membuat masalah. Sebenarnya, kali ini, aku punya sesuatu untuk diminta darimu. Apapun itu, katakan saja padaku. Urusanmu urusanku." Mendengar ini, Niu Fenjin segera maju ke depan dengan penuh perhatian. Perlakuan berbeda yang ditunjukkan terlalu kentara. Mengabaikan kesopanan Niu Fenjin, Chu Xiran berbicara dengan nada normal, menyatakan tujuan kedua kunjungannya. "Selain masalah mengenai masyarakat mekanik, saya datang menemui Anda hari ini.
Ada masalah lain yang saya perlu bantuan Anda. Tanpa henti, dia melanjutkan, saya punya seorang murid. Berikutnya, Chu Xiran menceritakan kisah Li Qian secara ringkas dan padat. Tentu saja, yang terakhir tidak mengungkapkan fakta bahwa dia telah meneliti metode evolusi koi menjadi naga sisik hijau. Dia hanya mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk mempelajari Frostfire Circle. Formasi api beku. Niu Fenjin berpikir keras setelah mendengar permintaan Chu Xiran. Ini masih agak sulit. Mendengar ini, Zhu Bingqing segera mulai mencibir. Apakah ini baik-baik saja, anak sapi? Membangun formasi Frostfire agak sulit bagiku, tapi tidak terlalu sulit. Niu Fenjin memutar bola matanya ke arah Zhu Bingqing dan berkata dengan agak bangga, tapi ini hanya untuk orang jenius sepertiku. Bagi orang biasa, jika mereka tidak memiliki fondasi dasar, mungkin tidak mudah untuk menguasainya. Kau hanya perlu mendisiplinkannya. Apakah dia bisa mempelajarinya atau tidak tergantung pada keberuntungannya sendiri. Chu Xiran mengangguk tanpa menuntut apapun. Dan dia tahu betul bahwa dengan bakat Li Qian, seharusnya tidak sulit baginya untuk belajar. Dia bisa menguasai metode evolusi yang lebih sulit. Mempelajari lingkaran Frostfire memang tidak mudah, tetapi tidak jauh dari itu. Selanjutnya, dia memberikan informasi kontak Li Qian kepada Niu Fenjin, dan mereka bertiga bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Niu Fenjin menghampirinya dengan penuh semangat lagi. Baiklah, Xiran, aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Tidak perlu, kami sendiri yang mengendarai mobilnya, kata Zhu Bingqing dengan bangga sambil menggoyangkan kunci. Chu Xiran tersenyum tipis, memberikan ekspresi berterima kasih, lalu menolak dengan sopan. 3 hari kemudian, basis budidaya. Li Qian menatap lelaki berambut kuning di depannya dan tak dapat menahan ekspresi bingungnya. Mengapa orang-orang yang direkomendasikan oleh guru Zhu Bingqing dan Chu Xiran tampak agak tidak dapat diandalkan? Meskipun Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya, pria di depan saya terlihat seperti gelandangan di jalanan. Apakah hanya orang ini yang dapat menyiapkan susunan es dan api? Bab 62. Siapa namamu? Anak muda. Li Qian menatap pria berambut kuning itu dan bertanya. Dia secara tidak sadar bersiap untuk memanggil orang lain dengan sebutan, si rambut kuning kecil, tetapi ketika kata-kata itu sudah di ujung lidahnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Dan orang yang satunya lagi bukan, anak laki-laki kecil berambut kuning. Kalau diperhatikan lebih dekat, sepertinya dia setidaknya berusia 20-an. Jika Anda ingin memanggilnya dengan nama, Anda harus memanggilnya, si rambut kuning besar. Ketika Niu Fenjin mendengar ucapan Li Qian yang tidak mengenakan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Anda sudah mengucapkan kata, kecil, jangan kira saya tidak mendengarnya. Tentu saja, pada saat ini, kalaupun saya mendengarnya, saya hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Jika tidak, itu akan lebih memalukan. Namaku Niu Fenjin, kata Niu Fenjin ringan. Li Qian segera mengubah nadanya dan menyapa lagi, Saudara Niu, halo, selamat datang di pangkalan kultivasi Jiaoyang. Meskipun lembu berambut kuning Fenjin di depanku tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan, karena ia diperkenalkan oleh guru Chu Xiran dan Zhu Bingqing, aku akan memilih untuk mempercayainya terlebih dahulu. Kedua guru itu tentu tidak akan main-main. Anak kecil, tempat latihanmu terlihat biasa saja. Niu Fenjin mengikuti Li Qian ke dalam tempat latihan. Ia melihat sekeliling dan berkomentar santai. Li Qian tidak keberatan mendengar ini. Tegasnya, apa yang dikatakan pihak lain itu tidak salah. Pangkalan pelatihan Jiaoyang miliknya sendiri telah banyak menderita karena pelatih lama meninggal dunia dan keturunannya tidak berminat pada bisnis ini. Tidak ada hewan peliharaan bernilai tinggi di pangkalan. Kelihatannya agak lusuh. Sambil tersenyum tipis, Li Qian berkata terus terang, saya baru saja mengambil alih pangkalan pelatihan ini dan belum sempat menatanya. Wajar saja kalau Saudara Niu tidak tertarik. Melihat kesopanan, ketenangan, dan sikap damai Li Qian, terlepas dari keceplosan awalnya, ia tidak melakukan hal yang kasar. Jika ia terus bersikap sarkastis dan agresif, itu hanya akan membuatnya tampak berpikiran sempit. Maka ia mengganti topik pembicaraan, sebenarnya, di usiamu, sangat jarang kau bisa memiliki basis pelatihan sebesar ini. Meskipun basis pembiakan ini terlihat agak kumuh, skala dan fondasinya masih ada. Jika kita mengelolanya dengan baik, pasti akan direvitalisasi. Setelah mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit. Orang ini kelihatannya tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi setelah ia membuka mulutnya, Anda dapat mengetahui bahwa ia bukanlah tipe orang yang tidak berguna atau tidak berpendidikan. Tanpa membuang waktu, ia langsung ke intinya. Saudara Niu, saya yakin Anda sudah memahami masalah yang saya hadapi melalui kedua guru itu. Niu Fenjin mengangguk, apakah kamu ingin mempelajari lingkaran api beku? Ya, kata Li Qian sambil tersenyum, tentu saja, akan lebih baik jika kau bisa memasang satu di tempat pembiakanku dulu. Mengenai materi dan imbalan yang dibutuhkan, Saudara Niu, silakan sampaikan kepada saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda. Niu Fenjin melambaikan tangannya dan berkata, material dan kompensasi adalah hal sepele. Karena saya sudah berjanji kepada Anda, Guru Chu, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. Yang lebih membuatku penasaran sekarang adalah apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan lingkaran sihir api beku ini.
Guru Mucu hanya bilang dia akan membantu dalam budidaya hewan peliharaan, dan tidak memberitahuku detail spesifiknya. Li Qian menindaklanjuti topik ini dan menjawab, ini memang tentang membudidayakan hewan peliharaan. Saya ingin menggunakan formasi Frostfire untuk merangsang energi dalam hewan peliharaan, sehingga memicu evolusinya. Setelah mendengar ini, mata Niu Fenjin menatap Li Qian dengan perubahan besar. Di usianya yang masih muda, ia sudah aktif meneliti dan mengembangkan ilmu, bahkan mampu mengemukakan teori-teori semacam itu. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa ia telah belajar dengan cukup baik. Namun jika dipikir-pikir kembali, ini adalah hal yang normal. Jika aku bertindak gegabah, Zhu Bingqing dan Chu Xiran tidak akan datang kepadaku untuk meminta bantuan. Begitu. Ia setuju dan mulai mengamati sekeliling lagi. Lalu, di mana kau berencana memasang susunan es dan api ini? Saudara Niu, silakan ikuti saya. Li Qian mendengarnya dan memimpin jalan ke depan. Niu Fenjin mengikutinya dari dekat. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di ruang terbuka tidak jauh dari kolam pusat tempat penangkaran. Li Qian melihat sekeliling dan berkata, ini dia. Niu Fenjin melihatnya dengan saksama sejenak lalu mengangguk. Tidak ada yang salah dengan tempat ini. Soal formasi, apa yang kau pelajari dari buku selalu dangkal. Niu Fenjin mengalihkan pandangannya, berpikir sejenak, lalu memberikan sarannya sendiri, bagaimana kalau begini, kita menyusun formasi sambil menjelaskannya. Tentu. Li Qian setuju. Dia lebih senang belajar melalui praktik. Membentuk formasi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Jadi pada siang hari itu, setelah menghibur Niu Fenjin di pangkalan pembiakan Jiaoyang, yang terakhir pergi. Melihat materi yang diinstruksikan pihak lain untuk disiapkan, Li Qian memanggil An Honian. An Honian mengambil catatan yang diberikan Li Qian dan melihatnya. Ia tidak mengerti apa artinya, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk melakukannya dengan serius. Aku akan menyiapkan semuanya sesegera mungkin. An Honian mengangguk lalu bertanya, berapa set yang kamu butuhkan? Mari kita siapkan 3 set dulu, jawab Li Qian setelah berpikir sejenak. Saya tidak tahu apakah Frostfire Array ini akan rusak setelah evolusi. Jika tidak rusak, array ini bisa terus digunakan selama batu energi ditambahkan, yang tentu saja merupakan pilihan terbaik. Jika rusak dan tidak bisa digunakan lagi, tidak apa-apa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun formasi itu tidak terlalu mahal. Paling buruk, kita bisa membangun formasi baru saja. Pendek kata, apapun yang terjadi, 3 set materi pasti cukup untuk saat ini. Mengingat Niu Fenjin adalah seorang veteran, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menyiapkan formasi setelah bahan-bahannya tersedia, jadi pada saat ini, Li Qian harus mulai memikirkan masalah lain. Hewan peliharaan mana yang harus dipilih sebagai subjek uji? Secara teori, Arlong milik Liu Changfeng adalah yang paling cocok. Kepribadiannya sangat mirip dengan Qixi, dan tekadnya jelas lebih baik daripada koi lainnya. Tapi Arlong datang ke sini dengan niat berevolusi menjadi naga sisik hijau. Jika dia gegabah mengembangkannya menjadi salamander iblis api es, tidak masalah jika berhasil, tetapi jika gagal, Arlong akan hancur, dan bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Liu Changfeng. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menyentuh koi yang ada yang memiliki potensi bagus dan bertujuan untuk berevolusi menjadi naga bersisik biru. Sedangkan bagi ikan pemalas, yakni ikan koi yang bahkan tidak dapat belajar memanjat air terjun, sekalipun mereka menempuh jalur evolusi yang kedua, kemungkinan keberhasilan evolusinya pasti tidak tinggi. Dalam kasus ini, akan lebih baik untuk menemukan subjek tes yang baru. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya, membuka mal hewan peliharaan dan mulai memeriksa. Karena namanya Pet Mall, pasti ada hewan peliharaan yang dijual di sana. Li Qian tidak membuang waktu untuk mencari, tetapi langsung memasukkan nama koi dan mulai mencari secara akurat. Tak lama kemudian, deretan informasi muncul di layar ponsel. Dia memeriksanya satu persatu dan segera menemukan beberapa koi di mal yang tampaknya memiliki kualifikasi bagus. Sebenarnya ikan koi ini tidak buruk asalkan bisa dijual di Pet Mall. Setidaknya itu salah satu koi terbaik. Terlebih lagi, ada begitu banyak hewan peliharaan koi sehingga meskipun Anda harus memilih jenderal di antara para kurcaci, Anda masih dapat memilih beberapa. Setelah melihat sekilas, Li Qian menemukan beberapa bakat yang menjanjikan. Saat itu, sebuah pesan dari seekor ikan koi menarik perhatiannya. Saya mampu menahan intimidasi buaya sungai selama 10 menit tanpa pingsan. Tanpa ragu, dia membayar dan membeli koi itu. Potensi ras buaya sungai sedikit lebih rendah dibandingkan naga sisik hijau, tetapi meski begitu, keterampilan intimidasinya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh koi. Ikan koi ini mampu bertahan selama 10 menit sebelum pingsan, yang setidaknya membuktikan bahwa tekadnya jauh lebih unggul daripada ikan koi lainnya. Akan lebih tepat untuk membelinya sebagai produk uji coba. Selain itu, kejadian dengan ikan koi tersebut juga memberinya ide baru. Bisakah saya menggunakan keterampilan intimidasi untuk melatih tekad koi di pangkalan? Kalau saya pribadi, termasuk kedua orang tua saya, tidak ada satupun yang punya binatang peliharaan yang punya kemampuan mengintimidasi, jadi ini bukan hal yang sulit. Baik itu Asosiasi Master Binatang Kota Lingsui, atau Guru Zhu Bingqing dan Chu Xiran, mereka seharusnya dapat membantu. Selain itu, kami masih memiliki mitra kami An. Bab 63. Ia memberitahu An Honian tentang idenya untuk menggunakan teknik intimidasi atau penindasan untuk melatih tekad hewan peliharaannya.
Keesokan harinya, An Honian membawa seseorang bersamanya. Orang ini tidak lain adalah ayahnya An Tianyu. Meskipun Tuan An telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di dunia bisnis dan tidak dianggap sebagai ahli Beastmaster sejati, ia berasal dari keluarga kaya. Dengan akumulasi berbagai sumber daya, kekuatannya di atas kertas masih sangat bagus, belum lagi kekuatan tempurnya yang sesungguhnya. Ia juga memiliki harimau pemakan matahari yang telah menguasai keterampilan intimidasi, yang merupakan hewan peliharaan alat yang lebih cocok. Tentu saja akan lebih baik lagi apabila hewan peliharaan tersebut adalah hewan berjenis naga yang dapat menekan garis keturunan ikan asin koi tersebut. Li Qian sangat tersentuh melihat bahwa lelaki tua itu, meskipun usianya sudah lanjut, masih bertekad membantunya melatih binatang piaraannya. Dia membawa lelaki tua itu ke kolam tengah. Sesampainya di lokasi, lelaki tua itu tidak membuang waktu dan langsung memanggil binatang kesayangannya, yakni harimau pemakan matahari. Melihat harimau pemakan matahari yang tinggi dan perkasa, lelaki tua itu merasa sedikit emosional ketika mengingat bahwa ketika pertama kali ia tertular, ia masih seekor kucing api kecil. Setelah memanggil harimau pemakan matahari, An Tianyu memberitahunya apa yang diminta Li Qian untuk dilakukannya melalui kontrak jiwa. Harimau pemakan matahari mengerti maksud An Tianyu. Ia datang ke tepi kolam, memandangi koi di dalamnya, dan sekilas tatapan mengejek manusia melintas di matanya. Aku bisa menggunakan kemampuan intimidasiku tanpa hambatan, dan sungguh baik bahwa aku bisa melampiaskan amarahku sekali ini. Saya tidak tahu apakah makhluk kecil ini dapat mengatasinya. Tentu saja, ia tidak perlu khawatir apakah ia bisa bertahan atau tidak. Ia hanya perlu mengikuti perintah. Kucing besar, giliran kita bertindak dan biarkan orang-orang kecil melihat kekuatanmu. An Tianyu juga melirik ikan koi di kolam, lalu berkata dengan antusias. Li Qian juga melirik banyak koi di kolam tengah. Saat ini, gerakan koi-koi ini berbeda. Berkat penambahan berikutnya oleh orang tuanya dan An Honian, jumlah koi di seluruh kolam tengah kini mencapai ratusan. Di antara mereka, lebih dari 30 orang telah mempelajari keterampilan memanjat air terjun di bawah bimbingan Along dan Tantou dan bekerja keras untuk meningkatkan diri. Li Qian telah melihat makhluk-makhluk kecil ini sejak lama, dan beberapa di antara mereka memiliki potensi yang tidak kalah dari Tantou dan Along. Tentu saja, situasi, makmur, saat ini juga tidak terlepas dari pilihan tepat yang dibuat oleh orang tuanya dan An Honian. Koi yang masuk ke pangkalnya kemudian, setidaknya di permukaan, semuanya merupakan bibit yang bagus dengan potensi besar. Selain itu, Qizi dan Avo, yang sering bersembunyi di kolam, juga memainkan banyak peran pengawasan. Dihadapkan dengan pengawasan dua naga bersisik hijau, sebagian besar koi tidak berani bermalas-malasan. Alasan mengapa hanya lebih dari 30 dari mereka yang mempelajari keterampilan memanjat air terjun adalah karena beberapa orang sangat kurang berbakat sehingga mereka tidak bisa mempelajari keterampilan lain selain melompat. Di antara koi-koi ini, ada yang memang licik dan malas, ada pula yang rajin dan pekerja keras namun kurang memiliki pemahaman. Untuk yang terakhir, Li Qian akan memberi mereka kesempatan. Selama mereka bisa bertahan di bawah kemampuan intimidasi harimau pemakan matahari, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar kemungkinan mereka akan terpilih untuk mencoba jalur evolusi kedua. Adapun lebih dari 30 koi yang telah mempelajari keterampilan memanjat air terjun, Li Qian tidak siap untuk mengecualikan mereka. Melalui dua contoh evolusi Qizi dan Avo, Li Qian telah melihat bahwa bahkan rute evolusi pertama, yaitu berevolusi menjadi naga bersisik hijau, juga membutuhkan kemauan keras. Dalam hal ini, Qizi dan Avo adalah perbandingan yang paling intuitif. Qizi memiliki tekad yang lebih kuat dan memanjat puncak air terjun hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Avo tidak dapat melakukannya. Ia hanya bisa mendaki sekitar 2/3 jalan. Jika bukan karena bantuan Qizi yang mengalihkan sebagian air terjun, ia tidak akan pernah bisa mencapai puncak air terjun. Jadi Li Qian telah memutuskan untuk membiarkan semua koi menerima pelatihan intimidasi dari harimau pemakan matahari bersama-sama. Baik itu jalur evolusi yang pertama maupun jalur evolusi yang kedua. Qizi, Avo, keluarlah, perintah Li Qian lembut. Ia menatap permukaan kolam. Tak lama kemudian, permukaan air terbelah dan dua naga bersisik hijau muncul ke udara. Aji, bajingan kecil ini, sungguh beruntung. Menatap naga bersisik hijau yang agung itu, mata An Tianyu berkilat, dan suaranya terdengar emosional, bahkan sedikit iri. Saat itu, ya, awalnya dia juga menyiapkannya di rumah. Meskipun potensi awal si kucing api kecil tidak terlalu bagus, kelebihannya adalah jalur evolusinya yang jelas. Selama Anda punya uang, Anda bisa menumpuknya dengan macan pemakan matahari yang memiliki potensi dominan. Kakek, kau tak perlu iri. Di masa depan, basis pengembangbiakan kita tak akan pernah kekurangan naga bersisik hijau. Li Qian tersenyum. Ia bisa membaca pikiran lelaki tua itu. Xiao Qian, tolong berhenti menghiburku. Aku tahu betul kemampuanku dalam menjinakkan binatang. Pria tua itu mendesah, aku baru mencapai level komandan sekarang berkat akumulasi sumber daya yang sangat besar. Menerobos ke level penguasa hampir mustahil. Jika Anda tidak dapat menembus level overload dan tidak memiliki posisi kontrak baru, Anda tidak akan dapat membuat kontrak meskipun naga bersisik hijau ada di ujung jari Anda. Saya hanya bisa iri. Mata Li Qian berkedip, lalu tanpa sengaja bergumam pada dirinya sendiri, sayang sekali. Kau tahu,
hewan peliharaan tipe naga terkenal dengan umur panjang mereka. Jika mereka bisa mendapatkan umpan balik dari evolusi dan kontrak mereka, mereka mungkin bisa memperpanjang umur mereka 20 atau 30 tahun lagi. Xiao Qian, apa yang kau katakan? Bagaimana dengan memperpanjang umur 20 atau 30 tahun? Suara Li Qian relatif rendah, dan An Tianyu tidak dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi kata-kata memperpanjang umur 20 atau 30 tahun masih sangat menggugahnya. Di usianya saat ini, yang paling ia pedulikan adalah memperpanjang umurnya. Itu naga sisik hijau. Sayang sekali. Li Qian menghela napas dan berkata, kalau kamu punya posisi kontrak baru, kamu pasti bisa mengontrak koi berpotensi tinggi. Setelah koi itu mencapai naga sisik hijau, melalui umpan balik evolusi, umurnya bisa diperpanjang 20 hingga 30 tahun. Seharusnya tidak masalah. Ya, meskipun usiaku sudah lebih dari 70 tahun, seperti kata pepatah, kuda tua di kandang masih berambisi berlari 1000 mil. Cahaya di mata kakek An semakin terang. Lagi pula, levelku sudah mencapai level ke-7 komandan. Mungkin masih ada harapan bagiku untuk menembus level penguasa. Mendengar ini, Li Qian tersenyum tipis dan melirik ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu jarang memerah. Dia segera mengganti pokok bahasan, baiklah, Xiao Qian, mari kita mulai bisnisnya dulu. Li Qian mengangguk. Kucing besar, gunakan kemampuan mengintimidasimu. Melihat hal ini, lelaki tua itu memberi perintah kepada harimau pemakan matahari yang berdiri di samping kolam tengah. Harimau pemakan matahari tidak ragu-ragu dan langsung melancarkan aksi intimidasinya kepada kawanan koi yang dikumpulkan Qizi dan Afu. Tekanan yang tak terlihat dan tak berwujud dilepaskan secara langsung. Dalam sekejap, kolam yang awalnya ramai dan di sana-sini ada ikan koi yang berlompatan, tiba-tiba menjadi sunyi. Sebagian besar koi langsung ditekan oleh keterampilan intimidasi dan tenggelam ke dasar air. Beberapa bahkan mengayunkan ekornya untuk mencoba menyelam ke lumpur di dasar kolam. Hanya sekitar selusin koi yang nyaris tak dapat bertahan hidup. Along karya Liu Changfeng dan Tantu karya Fatian ada di antaranya. Ia memang hewan peliharaan berpotensi tinggi yang dipilih secara cermat, dan tekadnya sendiri jauh melebihi hewan peliharaan lainnya. Bab 64. Li Qian tidak terkejut melihat bahwa di bawah tekanan keterampilan intimidasi harimau pemakan matahari, sekitar selusin koi yang dipimpin Aron masih mampu bertahan dan tidak tenggelam ke dasar kolam. Akan tetapi, dia lebih tahu bahwa sekalipun orang-orang ini masih dapat bertahan pada saat ini, mereka pasti tidak akan mampu bertahan lama. Faktanya persis seperti dugaannya. Mereka hanya bertahan kurang dari 3 detik sebelum satu demi satu, ikan koi tidak dapat menahan tekanan yang dibawa oleh keterampilan intimidasi harimau pemakan matahari dan tenggelam ke dasar kolam. Namun, ini tidak termasuk Aron dan Tantou. Sekitar semenit kemudian, sebagian besar koi telah tenggelam ke dasar kolam, hanya menyisakan 5 ekor yang masih berjuang bertahan. Mereka berkerumun bersama, seolah-olah mereka akan bergerak maju dan mundur bersama-sama. Namun pada kenyataannya, menghadapi keterampilan intimidasi seperti itu, tidak peduli seberapa banyak ikan berkumpul, itu tidak akan berpengaruh apapun. Seperti yang diharapkan, Aron dan Tantou masih berada di antara tim yang berjuang untuk bertahan. Tepat ketika Li Qian mengira kelima koi ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi, yang pertama tertinggal adalah mereka yang telah tenggelam ke dasar kolam. Mendeguk. Saat mata ikan koi pertama mulai berputar-putar dan berbalik serta mengapung ke permukaan, semakin banyak ikan koi yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai jatuh koma. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 80% ikan koi telah menjadi ikan mati yang mengambang di air. Tentu saja, pada kenyataannya, mereka tidak mati, tetapi hanya pingsan karena tekanan keterampilan intimidasi. Koma jenis ini tidak berpengaruh pada kondisi fisik hewan peliharaan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ikan koi yang tidak mampu bertahan dan mengikuti nasib ikan mati di permukaan air. Pada saat ini, kelima ikan koi yang masih berjuang, termasuk Tantou dan Along, tidak dapat lagi mempertahankan kondisinya dan tenggelam ke dasar air. Waktu berlalu dengan lambat. Meskipun keterampilan intimidasi itu tidak diarahkan padanya, Li Qian tetap merasakan tekanan luar biasa saat berdiri di tepi kolam. Ini adalah hewan peliharaan potensial tingkat penguasa yang menguasai tingkat ke-7. Meskipun pengalaman tempurnya relatif kurang, itu jauh melampaui apa yang dapat dicapai Qizi atau Ah Fu saat ini. Terus terang saja, saat ini, harimau pemakan matahari merupakan makhluk paling kuat di seluruh pangkalan. Waktunya telah tiba pada menit ke-8. Saat ini, hanya ada 3 ikan koi di seluruh kolam tengah yang masih sadar, Aron dan ikan koi di 2 pangkalan. Adapun kepala arang Fatian, dia sudah terbunuh dalam pertempuran. Kualifikasinya memang bagus, tetapi dalam hal kemauan, masih selangkah tertinggal. Bahkan di antara semua koi di pangkalan, dia bukanlah yang terbaik. 8 menit kemudian, dan setelah beberapa detik, kedua ikan koi di pangkalan itu melakukan hal yang sama, mata mereka berputar ke belakang, dan mereka pingsan. Akibatnya, Aron adalah satu-satunya ikan yang masih bertahan di seluruh kolam. Li Qian menatap dasar kolam. Seluruh tubuh Aron mulai gemetar, dan diperkirakan ia tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ternyata, tebakannya tidak salah. Tepat ketika mencapai 9 menit, Aron tidak dapat bertahan lagi, pingsan, dan melayang. Melihat lebih dari 100 koi yang mengambang di permukaan kolam, Li Qian mengangguk sedikit.
Secara keseluruhan, dia cukup puas dengan penampilan Koi kali ini. Khususnya untuk dua Koi yang bertahan sampai akhir, apalagi berevolusi menjadi naga bersisik biru, bahkan jika mereka berevolusi menjadi salamander iblis api beku, saya pikir kemungkinan keberhasilannya tidak akan rendah. Namun, untuk saat ini, Li Qian tidak punya rencana untuk menggunakan mereka sebagai subjek uji. Dia punya target yang lebih cocok. Tekad pihak lain bahkan lebih kuat dari Aaron. Karena ini adalah pertama kalinya mengadakan pelatihan keterampilan intimidasi semacam ini, Li Qian tidak mengatur pelatihan lebih lanjut untuk hari setelah pelatihan berakhir. Setidaknya beri mereka waktu jeda dan jangan berlatih terlalu keras sekaligus. Selain itu, beberapa Koi perlu dilatih keterampilan memanjat air terjun, jadi tidak tepat untuk menambah beban pada mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba di gerbang pangkalan pembiakan Jiaoyang. Paman Zhang, sang satpam, tidak merasa aneh saat melihat kejadian ini. Dia segera menelepon Li Qian untuk memberitahunya. Hanya dengan sekali pandang, dia segera mengenali makhluk besar yang jatuh dari langit. Itu adalah hewan peliharaan yang terbang, burung pipit berleher panjang. Burung berleher panjang memiliki leher yang panjang dan paruh yang runcing. Saat terbang, kecepatannya seperti anak panah. Meskipun burung pipit berleher panjang sangat cepat dan memiliki daya tahan yang baik, efektivitas tempurnya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Potensi rasial hanya pada tingkat komando. Karena hewan peliharaan ini jinak dan umumnya tidak akan menyerang manusia bahkan tanpa kontrak, mereka telah menjadi hewan peliharaan pengiriman terbang utama bagi banyak perusahaan pengiriman ekspres. Burung berleher panjang yang jatuh dari langit adalah hewan peliharaan kurir dari United Express. Jelas saja, ini adalah sesuatu yang dibeli bos secara daring. Di masa lalu, ketika pangkalan beroperasi dengan baik, situasi ini sangat umum terjadi. Ketika Li Qian mendengar panggilan dari petugas keamanan Paman Zhang untuk memberitahunya tentang sesuatu, dia langsung keluar tanpa ragu-ragu. Ini paket kiriman, tolong tanda tangani. Melihat penerimanya muncul, kurir itu segera menyerahkan sebuah kotak kertas kecil kepada Li Qian. Terima kasih. Li Qian tidak membuang waktu bertanya apapun dan langsung mengambil kotak kertas itu. Kotak kertas itu dibuka, dan seperti dugaanku, memang ada bola penjinak binatang di dalamnya. Li Qian langsung mengambil bola pengendali binatang dan berjalan ke kolam tengah. Cahaya konvergensi muncul, dan seekor ikan koi yang panjangnya sekitar 60 cm dan berukuran relatif standar muncul di kolam. Koi ini adalah koi spesial yang dibelinya di pet mall yang mampu menahan keterampilan intimidasi buaya sungai selama 10 menit. Lumayan, kelihatannya energi sekali. Setelah memasuki kolam, si kecil berenang ke sana kemari dengan penuh semangat, sesekali melompat keluar dari air, tampak sedikit bersemangat. Melihat ini, Li Qian dengan santai memujinya. Anak kecil, aku tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kesialanmu bertemu denganku. Li Qian melirik anggota baru di kolam dan berkata dengan sedikit emosi. Tanpa henti, dia melihat ke arah kolam tertentu, Qizi, keluar. Saat suaranya jatuh, aang-aang-aang. Seekor naga bersisik hijau yang agung dan mendominasi tiba-tiba berenang dengan kecepatan yang sangat cepat. Menabrak. Naga bersisik hijau itu keluar dari air, menciptakan momentum yang menakjubkan. Ketika Koi baru melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba melebar, dipenuhi rasa iri dan sedikit kesepian. Pergi dan bicaralah dengan orang ini. Li Qian menunjuk ke arah Koi baru dan memberi instruksi kepada Qizi. Karena ia berevolusi menjadi naga bersisik hijau dan kekuatannya mencapai tingkat elit, kecerdasan Qizi sekarang tidak kalah dari anak berusia 7 atau 8 tahun. Melalui kontrak jiwa, komunikasi pada dasarnya dapat dicapai tanpa hambatan apapun. Namun, menghadapi Koi baru ini, jelas mustahil untuk melakukannya, jadi Qizi harus bertindak sebagai penerjemah. Saya harap setelah terjemahan Qizi, Koi ini dapat mengerti apa yang saya maksud. Bab 65. Katakan saja aku butuh bantuannya untuk melakukan eksperimen evolusi. Eksperimen itu mungkin berhasil atau gagal. Li Qian dengan kasar menyampaikan pikirannya kepada Qizi melalui telepati kontrak jiwa. Lalu dia mulai mengulanginya lagi, takut Qizi mungkin tidak mengerti. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan kebenaran secara langsung. Jika gagal, ia akan kehilangan harapan untuk berevolusi. Namun, jika berhasil, ia dapat melompati gerbang naga dan menjadi hewan peliharaan dengan potensi menjadi penguasa tingkat 9. Setelah menjelaskan kebenarannya, Li Qian menatap Koi di dasar air, dengan tenang menunggu tanggapannya. Jika ia memilih untuk melakukan eksperimen evolusi, itu akan menjadi yang terbaik. Jika takut, ia tidak akan memaksa. Segala sesuatu adalah pilihannya sendiri. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah Anda menghabiskan ratusan ribu koin federal untuk membeli ikan hias. Bagi Li Qian, meskipun dia merasa sedikit menyesal, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa sakit. Lagi pula, dia yakin pihak lain kemungkinan besar akan memilih yang pertama. Karena Li Qian melihat kebencian dan ambisi di mata ikannya. Rasa iri yang dirasakan ketika melihat tubuh Qizi tidak dapat dipalsukan. Mendeguk. Benar saja, faktanya persis seperti dugaan Li Qian. Setelah suara Li Qian jatuh, Koi baru itu tiba-tiba melompat keluar dari air, meninggalkan jejak setengah lingkaran di udara. Jelaslah, tekad dan kegigihannya telah ditunjukkan melalui tindakan. Melihat ini, Li Qian menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Bagus sekali, sepertinya kamu sangat percaya diri. Gululu.
Ikan koi itu jatuh kembali ke dalam air sambil menyemburkan gelembung-gelembung. Ia berenang maju mundur dengan cemas di dalam air, karena rasa ingin tahu dan ketidaksabarannya hampir membuatnya melompat keluar dari air. Senyum Li Qian melebar saat melihat ini. Ia menatap koi di dalam air dan berkata lembut, "Jangan khawatir. Sebelum kau berevolusi, aku perlu membantumu beradaptasi dengan kondisi terbaikmu." Tentu saja, pada kenyataannya, penyesuaian keadaan koi hanyalah salah satu alasannya. Satu hal lagi, susunan Frostfire di pangkalan belum dipasang. Kondisi untuk evolusi belum sepenuhnya siap. Dalam hal ini, itu tergantung pada kemampuan Niu Fengjin. Li Qian cukup yakin tentang hal ini. Bagaimanapun, dia diperkenalkan oleh guru Chu Shiran. Meskipun dia tampak sedikit tidak bisa diandalkan, setelah komunikasi terakhir mereka, Li Qian merasa bahwa orang ini masih mampu. Penelitiannya tentang formasi jauh lebih mendalam daripada penelitianku. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu nama dulu. Setelah membuat rencana, Li Qian menatap koi di air lagi, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia memeriksanya sejenak, lalu menggaruk kepalanya. Akhirnya, seolah bergumam pada dirinya sendiri, ia berkata, "Melihat ukuranmu, sepertinya panjangmu sekitar 60 cm. Jadi, bagaimana kalau aku memanggilmu, Xiao Liu?" Setelah mengatakan ini, Li Qian tidak dapat menahan tawa. Hewan peliharaan pertama disebut Qizi, hewan peliharaan kedua disebut Xiao Liu, dan seterusnya, langsung kelima, 4, 3, 2, dan 1. Logika di balik pemberian nama saya sederhana, tetapi kedengarannya aneh. Pendek kata, hal itu tidak ada hubungannya dengan naga sisik hijau yang perkasa dan mendominasi serta salamander setan api beku. Bentuknya seperti anak kucing dan anak anjing. Li Qian tidak punya cara untuk mengatasinya. Karena hanya itu yang ada di kepalanya. Li Qian juga ingin memilih beberapa nama yang kuat dan mendominasi, tetapi sayangnya, dia buruk dalam memberi nama. Setelah menghibur Xiao Liu sebentar, Li Qian kembali ke gedung 01. Seiring berjalannya waktu, Niu Fengjin secara bertahap mengajarinya beberapa pengetahuan tentang formasi. Pemahaman Li Qian tentang formasi tersebut menjadi semakin mendalam. Pemahaman tentang formasi juga menjadi lebih komprehensif. Selain itu, tata letak susunan es dan api di dalam pangkalan secara bertahap telah terbentuk. Li Qian cukup puas dengan kemajuan ini. Jika pembatasan dicabut dan Niu Fen diizinkan masuk dan bekerja dengan kekuatan penuh, seluruh formasi hanya akan memakan waktu sekitar seminggu untuk diselesaikan. Namun ini tidak berarti banyak bagi Li Qian. Yang diinginkannya adalah memahami logika dasar Frostfire Array. Akhirnya, kuasai sepenuhnya lingkaran sihir ini. Mustahil di masa mendatang, semua evolusi Frostfire Demon Salamander akan membutuhkan seseorang untuk membuat lingkaran sihir. Biayanya cuma masalah kecil. Yang terpenting, kalau kamu belum mempelajari Frostfire Circle, berarti kamu belum benar-benar menguasai metode evolusi dari koi menjadi Frostfire Demon Salamander. Tentu saja, kali ini, hasil terbaiknya adalah Frostfire Circle dapat digunakan kembali. Namun, semua ini hanya akan diketahui setelah percobaan evolusi selesai. Selama periode ini, Li Qian pada dasarnya tinggal di pangkalan. Jarang keluar. Saya bahkan tidak sering bersekolah. Entah dia belajar sendiri, atau dia belajar cara membuat susunan sihir es dan api dari Niu Fengjin. Saya tidak tahu apakah itu karena guru Chu Shiran dan Zhu Bingqing, tetapi pengajaran Niu Fengjin cukup serius. Tidak ada tempat bersembunyi. Li Qian cukup bersyukur atas hal ini. Apapun alasannya, kali ini Niu Fengjin benar-benar membantu saya. Adapun karena tidak banyak bersekolah, setelah mengetahui bahwa Li Qian telah meneliti secara mandiri metode evolusi koi menjadi naga sisik biru, apakah itu guru Chu Shiran dari kelas kultivasi, guru Zhu Bingqing dari kelas meditasi, atau bahkan 3 guru dari kelas pengetahuan hewan peliharaan, kelas tempur, dan kelas budaya, mereka semua memilih untuk menutup mata. Lagi pula, tidak ada yang bisa diajarkan padanya di sekolah saat ini. Ikuti saja ujian masuk perguruan tinggi sesuai jadwal. Padahal menurut mereka, ujian masuk perguruan tinggi tidak banyak artinya. Dengan prestasi Li Qian, 8 universitas besar, termasuk Kyoto dan Zonghai, bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk merekrutnya. Faktanya persis seperti dugaan mereka. Pada hari Minggu di minggu terakhir bulan Mei, seseorang dengan identitas yang agak istimewa datang ke sekolah menengah penjinak binatang kota Lingshui. Ini adalah pria parubaya berwajah bulat. Dia tampak cukup jujur dan berusia sekitar 40 tahun. Guru Zhou Chubin, mengapa Anda ada di sini? Chu Shiran menatap pria parubaya di depannya dengan heran. Jangan tertipu oleh pria parubaya di depan Anda yang mengenakan topi baseball, overall, dan pakaian yang tidak umum. Faktanya, identitasnya tidak sederhana. Dia bukan hanya guru penerimaan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, tetapi juga salah satu wakil presiden Sekolah Tinggi Kultivasi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Meskipun lebih bersifat administratif, tingkat pelatihannya tidak buruk. Alasan mengapa Chu Shiran terkejut bukan hanya karena identitas pihak lain, tetapi juga karena dia mengenal guru ini, Zhou Chubin. Benar sekali, Chu Shiran juga lulusan Universitas Jiangnan Beastmaster. Kamu seharusnya sudah menebak mengapa aku datang ke sini. Sambil tertawa, Zhou Chubin melanjutkan, saya mendengar bahwa bakat luar biasa telah muncul di kota Lingshui Anda. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah mengetahui jalur evolusi dari koi menjadi naga sisik biru.
Kalau aku tidak segera datang ke sini, mungkin ada orang yang berniat jahat yang akan sampai di sana lebih dulu. Chu Xiran sama sekali tidak terkejut bahwa guru Zhou Chubin mengetahui keberadaan Li Qian dan pernah mendengar tentangnya. Begitu hal semacam ini keluar, hal itu akan segera sampai ke telinga mereka. Jangan khawatir, Guru Zhou, saya akan membantu mengawasi sekolah kita. Chu Xiran juga tersenyum, meskipun sejauh ini, dia belum menyatakan niat yang jelas untuk belajar di sana. Namun, sejauh yang saya tahu, dia masih lebih suka tinggal di Provinsi Jiangnan. Chu Xiran mengungkapkan tebakannya. Ini juga mendekati pemikiran Li Qian yang sebenarnya. Mendengar ini, senyum Zhou Chubin semakin lebar. Baguslah. Bab 66. Karena Chu Xiran pernah mengikuti kelas Zhou Chubin sebelumnya, mereka memiliki hubungan guru-murid yang nyata. Pada saat itu, guru dan murid tersebut mengenang masa lalu sejenak dan mulai mengobrol. Suasananya cukup hangat. Tentu saja, isinya terutama sapaan dan sopan santun. Setelah sekitar 10 menit, merasa waktunya hampir habis, Zhou Chubin akhirnya sampai pada pokok permasalahan, di mana Li Qian sekarang. Alasan dia menanyakan pertanyaan ini sebenarnya untuk tujuan lain. Mengenai tempat tinggal Li Qian, dia sudah lama mengetahuinya, dan dia juga telah menemukan alamat tempat pelatihannya. Dia juga tahu bahwa Li Qian baru-baru ini belajar di tempat pelatihan dan jarang datang ke sekolah. Chu Xiran tidak banyak berpikir ketika mendengar ini, dan langsung mengatakan yang sebenarnya, akhir-akhir ini, Li Qian pada dasarnya berada di markas pelatihannya sendiri. Mengenai apa yang sedang dia teliti, saya tidak tahu. Lagi pula, dengan kemampuannya, bahkan jika dia datang ke sekolah, itu akan membuang-buang waktu. Ya, sekarang setelah kita mengetahui metode evolusi koi menjadi naga sisik biru, tidak ada gunanya lagi melanjutkan belajar di sekolah menengah penjinak binatang. Zhou Chubin mengangguk dan setuju. Mendengar ini, Chu Xiran melirik guru Zhou di depannya, lalu perlahan tersadar dan mengerti maksud Zhou Chubin. Ia pun melanjutkan, Guru Zhou, ini pertama kalinya Anda di kota Lingshui, jadi Anda mungkin tidak tahu cara menuju ke tempat latihan keluarga Li Qian. Kebetulan, saya sedang ada urusan dan harus pergi menemuinya. Kalau Anda tidak keberatan, silakan ikut saya. Setelah mendengar ini, Zhou Chubin tidak menunjukkan emosi apapun di permukaan, tetapi dia sudah merasa senang di dalam hatinya. Chu Xiran ini memang lulusan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Layak juga karena aku pernah mengajarinya. Dia sangat pintar. Dia mengerti maksudku bahkan sebelum aku membuka mulut. Ya, alasan mengapa dia tidak langsung pergi ke tempat latihan Li Qian bukanlah karena dia tidak tahu di mana tempat latihan itu, tetapi karena dia merasa kunjungan mendadak itu agak lancang dan tujuannya terlalu jelas. Jika dia bisa pergi dengan satu atau dua orang yang dikenalnya, dia seharusnya bisa dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Memikirkan hal ini, dia teringat sekolah asal Li Qian, SMA Master Binatang Lingshui. Yang tidak ia duga adalah ia mendapatkan hasil yang begitu besar setelah masuk sekolah. Chu Xiran yang ia temui bukan hanya guru pelatihan Li Qian, tetapi juga lulusan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Sekarang, dia merasa lebih yakin untuk mencapai tujuan perjalanan ini. Ia mengira Li Qian mampu meneliti metode evolusi koi menjadi naga sisik hijau di SMA. Selain bakatnya sendiri dalam pembiakan, yang pasti berada di level monster, Chu Xiran, guru pembiakan, pasti memainkan peran penting. Oleh karena itu, kita tidak bisa sekadar menganggap mereka sebagai hubungan guru-murid biasa. Menyebut mereka guru dan murid mungkin agak berlebihan, tetapi hubungan di antara mereka jelas melampaui hubungan guru dan murid biasa. Dengan Chu Xiran menemaninya, meskipun itu bukan tugas mudah, itu seharusnya cukup dekat. Adapun Chu Xiran, idenya sangat jelas. Li Qian harus masuk Universitas Penjinak Binatang. Dalam kondisi yang sama, tidak ada masalah dalam memprioritaskan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Ini bukan hanya karena saya lulusan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, tetapi juga pilihan yang lebih masuk akal yang dibuat dari sudut pandang objektif. Kecuali Universitas Beastmaster Kyoto dan Universitas Beastmaster Songhai, yang jelas sedikit lebih baik, di antara 6 Universitas Beastmaster lainnya, Universitas Beastmaster Jiangnan bukanlah yang terbaik, tetapi jelas bukan yang terbawah, dan setidaknya dapat diperingkatkan di tingkat menengah atas. Yang terpenting adalah suasana akademiknya yang baik, dan terletak di kota Nandu, ibu kota Provinsi Jiangnan, dan dianggap sebagai 8 universitas terdekat dengan kota Lingshui. Dan dia merasa bahwa Li Qian sendiri pasti akan mempertimbangkan faktor ini. Karena mereka telah mencapai konsensus, dan Chu Xiran tidak memiliki kelas saat ini, mereka berdua tidak menunda lebih jauh dan langsung berkendara ke pangkalan pelatihan Jiaoyang di pinggiran selatan. Tidak lama kemudian, Chu Xiran mengendarai mobilnya dan membawa Zhou Chubin ke gerbang pangkalan pembiakan Jiaoyang. Seperti ada yang menghendaki, tepat saat mereka keluar dari mobil dan hendak melangkah masuk ke tempat pembiakan, ada mobil lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Itu sebuah taksi. Dengan suara ban bergesekan dengan tanah, taksi itu berhenti perlahan. Seorang wanita parubaya berusia 30-an dengan tubuh berlekuk dan berkacamata berbingkai merah keluar dari mobil. Wanita itu memiliki fitur wajah yang halus dan tubuh yang montok. Lekuk dadanya agak berlebihan, dan ada sedikit pesona di antara kedua alisnya. Ada tahi lalat kecil berbentuk tetesan air mata di sudut matanya, yang membuatnya tampak semakin menawan dan menarik. Ia berjalan dengan gaya meliuk-liuk. Selain itu,
Ia berada di usia paling dewasa dan seksi bagi para wanita, sehingga setiap gerakan, setiap kerutan dahi, dan senyumnya seolah mampu memikat orang. Oh, bukankah ini Tuan Zhou Chubin dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat sekecil kota Lingshui. Wanita itu berjalan perlahan ke arahnya, bibir merahnya sedikit terbuka, dan terdengar suara seperti lonceng perak. Suara ini seperti tangan tak terlihat yang sedang menarik hati pria itu. Zhou Chubin pada dasarnya juga seorang pria. Ketika ia melihat wanita ini muncul, ia tidak menunjukkan perubahan emosi apapun di permukaan. Malahan, jantungnya berdebar kencang dan alarmnya berbunyi. Nama wanita itu adalah Sue Huayu. Ia adalah salah satu dosen penerimaan mahasiswa baru Universitas Beastmaster Sasu. Bersama dosen pria muda dan tampan lainnya, ia dikenal sebagai duo penerimaan mahasiswa baru Universitas Beastmaster Sasu. Tak banyak yang bisa dikomentari tentang kekuatan kedua orang ini. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai biasa. Mereka tidak buruk, tetapi juga tidak jauh lebih baik. Namun, dengan mengandalkan para pria tampan dan wanita cantik, mereka berkelana ke seluruh negeri dan menarik banyak mahasiswa berkualitas. Misalnya, Sue Huayu di depannya, setiap kali dia beraksi dan bertemu dengan anak laki-laki yang sedang jatuh cinta dan tidak bisa mengendalikan diri, dia pada dasarnya bisa membunuh mereka dengan satu gerakan. Meskipun, perangkap kecantikan, dan jebakan kecantikan, ini agak sederhana, Zhou Chubin harus mengakui bahwa efeknya cukup bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas mahasiswa di Universitas Penjinak Binatang Sasu telah meningkat pesat, dan bahkan telah melampaui Universitas Penjinak Binatang Kansai, sehingga berhasil menyingkirkan peringkat terbawah. Tahukah Anda, Universitas Penjinak Binatang Sasu terletak di Provinsi Wilayah Barat, provinsi paling barat federasi. Lokasinya bahkan lebih terpencil daripada Provinsi Siping. Sebagian besar wilayah di provinsi ini merupakan gurun gobi yang tandus. Karena letak geografisnya, populasi di provinsi wilayah barat relatif jarang, sehingga sumber mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Sasu termasuk yang terburuk di antara 8 universitas besar. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah federal dalam beberapa tahun terakhir, mustahil universitas ini dapat terus berada di antara 8 universitas terbaik. Dapat dikatakan bahwa selain siswa dari provinsi tersebut dan beberapa siswa dengan bakat pengendali binatang tipe angin dan tanah, pada dasarnya sulit bagi mereka untuk menarik siswa berprestasi dari daerah lain. Oleh karena itu, dia dapat memahami mengapa Universitas Penjinak Binatang Sasu menggunakan trik seperti itu, tetapi meskipun dia memahaminya, dia tidak dapat menahan rasa jijik ketika dia menghadapi situasi perburuan manusia seperti itu secara langsung. Meskipun Lingshui kota kecil, kota ini masih berada di Provinsi Jiangnan. Wajar saja kalau saya ada di sini. Zhou Chubin menjawab dengan sopan sambil tersenyum profesional, tapi Guru Sue Huayu, Anda sudah jauh-jauh datang ke Provinsi Jiangnan. Kira-kira apa yang membawa Anda ke sini? Karena pihak lain bertanya padahal tahu jawabannya dan mempermainkanku, lebih baik aku ikut saja. Begitu saja, kedua rubah tua itu mulai bermain tai chi bersama. Kudengar kota Lingshui telah melahirkan bakat luar biasa di bidang pembiakan. Sebelum lulus SMA, dia menemukan cara mengembangkan ikan koi menjadi naga sisik biru. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk berteman dengannya. Sue Huayu menatap Zhou Chubin, terkekeh, lalu langsung ke intinya. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung menyatakan tujuannya. Universitas Penjinak Binatang Sasu kami terletak di provinsi wilayah barat yang terpencil. Tidak seperti Universitas Penjinak Binatang Jiangnan milikmu, universitas ini kurang diminati oleh orang-orang berbakat. Oleh karena itu, kami para dosen penerimaan harus bekerja lebih keras dan mencoba keberuntungan kami. Sue Huayu mengatakannya dengan bijaksana, tetapi Zhou Chubin menjadi lebih defensif setelah mendengarnya. Secara logika, 7 universitas lain yang paling dekat dengan Provinsi Jiangnan seharusnya adalah Universitas Zonghai Beastmaster di Provinsi Jiangdong dan Universitas Mizu Beastmaster di Provinsi Barat Daya. Namun, selain dirinya, Sang Tuan Tanah, orang pertama yang datang adalah dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, yang jaraknya ribuan mil. Selain itu, dia telah lama mendengar bahwa Akademi Kultivasi adalah mata rantai lemah Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dalam beberapa tahun terakhir, ada laporan bahwa Sasu Beastmaster University akan dengan giat mendukung dan mengembangkan perguruan tinggi tersebut. Jika ini benar, maka kali ini, ketulusan yang dibawa Sue Huayu mungkin sedikit melampaui harapannya. Alasan mengapa Liqian menarik dirinya dan wanita di depannya adalah karena bakat kultivasinya yang sangat mempesona. Dapat dikatakan bahwa bakat Liqian hanya memenuhi kebutuhan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Akan aneh jika mereka tidak menanggapinya dengan serius. Zhou Chubin bahkan menduga bahwa guru penerimaan dari 6 universitas lain mungkin sudah dalam perjalanan. Setiap tahun, tepat sebelum kelulusan sekolah menengah atas, ini adalah waktu tersibuk bagi para guru penerimaan Universitas Beastmaster. Para jenius yang sesungguhnya pada dasarnya adalah mereka yang direkrut secara khusus ke sekolah terlebih dahulu. Sangat sedikit dari mereka yang mengambil jalur ujian masuk perguruan tinggi. Zhou Chubin sedikit mengernyit, Guru Sue, bagaimanapun juga ini Provinsi Jiangnan. Sepertinya Anda agak tidak baik datang ke sini dan mencuri murid-murid kami. Sue Huayu terkekeh setelah mendengar ini, Guru Zhou, Anda bercanda. Menurut Undang-Undang Pendidikan Federal, 8 universitas kami menerima mahasiswa dari seluruh negeri.
Mentalitas seperti ini, menduduki gunung sebagai raja dan memagari wilayahnya sendiri, tidak dapat diterima. Mahasiswa Liqian lahir di Provinsi Jiangnan, tetapi ia tidak dianggap sebagai mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Jiangnan Anda sebelum ia mendaftar. Adapun Universitas Penjinak Binatang mana yang akan dipilih Liqian, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Sue Huaiyu berbicara terus terang, membuat Zhou Chubin tak berdaya. Ia melirik Chu Xiran yang berdiri di sampingnya. Pada saat ini, orang tersebut sedang memperhatikan orang lain dengan saksama, dan tampak tidak berminat pada argumen mereka. Hal ini memang benar adanya. Meskipun dia lulusan Universitas Jiangnan Beastmaster, identitas ini hanya memberinya sedikit preferensi dalam kondisi yang sama. Faktanya, dia gembira melihat makin banyak Universitas Penjinak Binatang mendekati Liqian dan lebih banyak pilihan. Dia berharap bisa mencoba kedelapannya dan kemudian memilih yang terbaik. Sue Huaiyu memperhatikan tatapan Zhou Chubin ke arah Chu Xiran, dan dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, "Maaf, Nona cantik, Anda siapa?" Suaranya cukup sopan, dan Chu Xiran tentu saja tidak akan mengulurkan tangan untuk memukul seseorang yang tersenyum padanya. "Nama saya Chu Xiran. Saya guru di SMA Beastmaster Kota Lingsui, dan saya juga guru pelatihan Liqian." Begitu dia selesai berbicara, Sue Huaiyu segera berjalan mendekat dan dengan antusias meraih tangannya, "Jadi, kamu adalah guru pelatihan Liqian. Kemampuan mengajarmu sungguh luar biasa, karena kau mampu mendidik seorang jenius seperti Liqian." Chu Xiran merasa suasana hatinya sedang baik, tetapi meski begitu, dia merasa sedikit malu dengan pujian berlebihan Sue Huaiyu. Dia segera melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak, pencapaian Liqian saat ini terutama berkat bakat dan kerja kerasnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku." Benar juga, tetapi Sue Huaiyu pura-pura tidak mendengarnya dan terus memujinya, "Banyak kuda yang bagus, tapi sedikit pelatih kuda yang bagus. Liqian adalah kuda yang bagus, dan Guru Chu adalah pelatih kuda yang bagus." Perkataannya yang penuh gula membuat Zhou Chubin di sebelahnya mengerutkan kening. Tentu saja tidak akan ada masalah dengan keputusan untuk pergi mencari Chu Xiran sendiri. Masalahnya adalah, saya bertemu Sue Huaiyu. Jika aku terus membiarkannya memberi obat bius pada Chu Xiran, semua kerja kerasku akan sia-sia. Jadi, dia terbatuk pelan, lalu berkata, "Sengaja atau tidak sengaja, ya, Guru Chu Xiran memang sangat luar biasa. Lagi pula, dia juga lulusan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan." Sue Huaiyu mendengar ini, bukan hanya ia tidak merasa khawatir, tetapi kegembiraan di wajahnya semakin jelas. Ternyata Guru Chu juga lulusan universitas bergengsi. Pantas saja beliau begitu luar biasa. Namun, bagi guru SMA yang luar biasa seperti Guru Chu, akan sangat disayangkan jika bakatnya tetap terbuang sia-sia jika tetap bersekolah di SMA Penjinak Binatang Kota Lingsui. Saya ingin tahu apakah Tuan Chu tertarik datang ke Sasu kami. Saya bisa merekomendasikan Anda untuk mengajar di SMP yang berafiliasi dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Meskipun Sasu terpencil, kota ini tetaplah ibu kota provinsi. SMP yang berafiliasi dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu tentu saja tidak sebanding dengan SMA Penjinak Binatang Kota Lingsui. Sejujurnya, ketika Chu Xiran pertama kali mendengar kondisi ini, dia sedikit tergoda, tetapi dia segera tenang. Dia datang ke sekolah menengah Penjinak Binatang Lingsui bukan hanya untuk mengajar. Entah itu dia, Zhu Bingqing, atau lembu berambut kuning Fenjin yang tampaknya tidak dapat diandalkan, alasan mereka muncul di kota Lingsui adalah karena mereka memiliki misi yang luar biasa. Tidak mudah untuk meninggalkan kota Lingsui. Maka, tanpa banyak berpikir, ia menjawab, "Terima kasih, Tuan Sue, atas minat Anda. Namun, saya sudah terbiasa tinggal di kota Lingsui dan belum berencana untuk pindah ke tempat lain untuk sementara waktu." Setelah mengatakan itu, ia langsung menambahkan, mengganti topik, "Ngomong-ngomong, para guru, kita sudah sampai di pintu masuk markas latihan Liqian. Jangan buang waktu di sini dan cepat masuk." Guru Chu benar. Sue Huaiyu mengangguk, lalu menggandeng tangan Chu Xiran dan langsung masuk ke dalam markas. Di sampingnya, Zhou Chubin melihat pemandangan ini dan matanya berkedut. Pada akhirnya, dia membuat gaun pengantin untuk Sue Huaiyu secara cuma-cuma. Tapi karena dia perempuan, aku tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Aku tidak bisa begitu saja memegang lengan Chu Xiran. Sayang, ini adalah kehilangan yang hanya bisa saya terima tanpa daya. Ketiganya masuk satu demi satu. Petugas keamanan, Paman Zhang, menanyakan beberapa pertanyaan sederhana dan membiarkan mereka masuk. Bercanda, ya. 3 orang ini, 2 di antaranya guru penerimaan mahasiswa di Beastaming University, dan 1 lagi guru SMA bosku. Aku tak bisa menghentikan mereka. Lagi pula, mereka datang untuk mencari bosnya suatu hal, dan mereka jelas tidak datang untuk membuat masalah. Hal ini dapat didengar dari nada antusias bos wanita itu di telepon. Ya, dia sudah memberitahu Han Yuying melalui telepon di kantor keamanan, dan jawaban yang diterimanya tentu saja sambutan hangat. Sambutan hangat Han Yuying dapat diduga, bagaimanapun juga, masalah ini menyangkut masa depan putranya. Setelah ketiganya memasuki tempat pembiakan, mereka melangkah maju dan mulai mengamati. Sue Huaiyu mengerutkan kening, siswa Liqian menemukan cara berevolusi dari koi menjadi naga sisik biru dalam lingkungan yang begitu sederhana. Dia menanyakan pertanyaan ini kepada Chu Xiran. Chu Xiran tersenyum canggung setelah mendengar ini.
Sebenarnya, ini adalah basis kultivasi yang baru saja diperoleh keluarga mereka. Sebelumnya, Li Qian sedang melakukan penelitian sendirian. Ketika dia mengatakan ini, suaranya tanpa sadar merendah beberapa derajat. Mustahil. Saat itu, ia tak pernah menyangka Li Qian akan melakukan penelitian sepenting itu, dan tak pernah menyangka Li Qian akan menghasilkan hasil yang begitu luar biasa. Jadi, saat itu, dia tidak memberikan bantuan apapun dalam hal penelitian. Ini juga sebabnya dia sedikit malu untuk menyebutkannya. Tepat saat mereka bertiga sedang berjalan-jalan, saling berkunjung, dan mengobrol santai, sesosok tubuh yang datang ke arah mereka menarik perhatian Chu Xiran. Orang ini tidak lain adalah Niu Fengjin, yang dimintanya untuk mengajari Li Qian ilmu formasi dan membantu mendirikan formasi Frost dan Api. Bab 67. Niu Fengjin, bagaimana Li Qian belajar? Chu Xiran menatap anak laki-laki berambut kuning yang berjalan ke arahnya dan bertanya. Tanpa membuang waktu, ia langsung ke intinya. Kalau aku ngobrol sama dia, aku nggak tahu berapa banyak omong kosong yang bakal dilontarkan orang ini, jadi mendingan aku jangan buang-buang waktu. Niu Fengjin menghela napas sejenak setelah mendengar ini, lalu menjawab dengan nada yang agak emosional, siswa Li Qian memang pantas mendapatkan bakat langka yang kau sebutkan. Bahkan dalam hal formasi, bakatnya masih di luar jangkauan orang biasa. Hanya dalam waktu sekitar 2 minggu, dia hampir menguasai formasi Frostfire. Meskipun belum bisa mengaturnya, dia tidak kesulitan memulai dan menjalankannya. Jika dia terus seperti ini, dia akan bisa memulai magangnya paling lama dalam waktu sekitar seminggu. Tentu saja, Master di sini bukan berarti menguasai semua pengetahuan Niu Fengjin tentang formasi. Sebenarnya, itu tidak wajib. Li Qian tidak berniat menjadi Master formasi. Ia mempelajari formasi tersebut hanya untuk tujuan kultivasi, jadi pada tahap pembelajaran ini, ia hanya perlu mampu menyiapkan dan terampil menggunakan formasi Frost dan Api. Dan inilah yang disebutnya standar untuk memulai perang. Apakah ini hampir mencapai standar kelulusan? Ini sangat cepat. Chu Xiran tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah ketika mendengar ini. Pria tampan, bisakah kamu mengajak kami menemui teman sekelas Li Qian? Sue Huaiyu menyela saat Niu Fengjin dan Chu Xiran sedang berbicara. Niu Fengjin menoleh dan menatap Sue Huaiyu, dan tiba-tiba tertegun. Tadi, mataku tertuju pada Chu Xiran, dan aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang aku melihat bahwa wanita ini sungguh memukau. Montok, dewasa dan menawan. Dalam hal daya mematikannya terhadap pria dan dorongan kriminalnya, dia jelas lebih unggul dari Chu Xiran dan Zhu Bingqing. Melihat mata indah Sue Huaiyu bergerak di sekelilingnya, Niu Fengjin bahkan merasa sedikit pusing. Dia tanpa sadar setuju, tentu saja. Chu Xiran sedikit mengernyit, haruskah kita mengirim seseorang untuk memberitahu Li Qian dulu? Agak tidak pantas untuk terburu-buru seperti ini. Tidak apa-apa. Aku tadi bersamanya. Dia sedang menguji cara mengaktifkan dan menggunakan formasi Frostfire, kata Niu Fengjin sambil menepuk dadanya dan percaya diri. Setelah berkata demikian, dia berbalik, memimpin jalan, dan berjalan lurus ke depan. Chu Xiran ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti dalam diam. Zhou Chubin dan Sue Huaiyu juga mengikuti di belakang. Sue Huaiyu sesekali mengobrol dengan Niu Fengjin, membuatnya begitu gembira hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Mengetahui orang macam apa Niu Fengjin, Chu Xiran tidak peduli. Terlebih lagi, jika dia bisa mengalihkan targetnya dan fokus pada Sue Huaiyu, itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Aku benar-benar tidak punya perasaan apapun padanya. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan pria yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Pada saat yang sama, di sebidang ruang terbuka tidak jauh dari kolam pusat, Li Qian mengerutkan kening dan merenung. Dia mengeluarkan sekop yang telah disiapkannya sejak lama dan menggali lubang di lingkaran sihir es dan api yang panjangnya sekitar 1 meter, lebarnya sekitar 1 meter, dan dalamnya sekitar setengah meter. Frostfire Array pada hakikat merupakan array kombinasi, gabungan dari Frost Array dan Fire Array. Ketika Niu Fengjin menyusun formasi, ia juga menyusun satu formasi terlebih dahulu, kemudian menyusun formasi kedua, dan terakhir menyambungkan kedua formasi tersebut. Tempat di mana dua susunan ajaib itu terhubung juga merupakan titik paling krusial untuk penggabungan susunan itu. Pada saat ini, lubang yang digali Li Qian ada di tempat ini. Ini juga merupakan lokasi yang paling cocok untuk evolusi Koi. Melihat lingkaran sihir yang telah dibuat Niu Fengjin di tanah, Li Qian tanpa ragu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungkan lingkaran sihir es di sebelah kiri dan lingkaran sihir api di sebelah kanan secara bersamaan. Saat kekuatan spiritual meresap, batu energi api dan batu energi es yang tertanam dalam dua susunan ajaib itu segera merespons. Di satu sisi terdapat sinar energi merah tua, dan di sisi lainnya terdapat sinar energi putih kebiruan. Kedua sinar itu menyebar dengan cepat di sepanjang lingkaran sihir yang tersusun di tanah. Akhirnya, sinar energi bertemu di posisi yang saling tumpang tindih di tengah dua lingkaran sihir. Meskipun dia telah berhasil merangsangnya beberapa kali, Li Qian selalu berhati-hati setiap kali berlatih. Kali ini tidak terkecuali. Kedua sinar energi itu berpotongan, membentuk sinar energi baru yang berwarna coklat muda dan mengelilingi bagian yang tumpang tindih dari kedua lingkaran sihir itu. Melihat pemandangan ini, Li Qian sekali lagi menghubungkan batu energi di lingkaran sihir, menutup lingkaran sihir, dan kemudian dengan cepat berjalan ke kolam pusat.
Setelah berlari maju mundur beberapa kali sambil membawa ember untuk mengisi lubang di antara dua lingkaran sihir dengan air, Li Qian tidak ragu lagi dan membawa Xiao Liu ke dalam bola penjinak binatang. Membawanya ke lubang di antara dua lingkaran sihir, Li Qian menatap Xiao Liu dan berkata dengan tegas, "Xiao Liu, apakah kamu siap?" Mendeguk. Xiao Liu meniup gelembung di genangan air, matanya penuh antisipasi. Li Qian mengeluarkan ramuan anggrek darah dari liontin kristal spasial, menatap Xiao Liu, dan terus berjanji, "Jika kau bisa menyelesaikan evolusi, aku akan langsung mengontrakmu dan menjadikanmu favorit keduaku. Ada harapan kau akan terus berevolusi dan menjadi naga es dan api di masa depan." Sebenarnya ini bukan janji kosong. Li Qian yakin bahwa ia dapat mengembangkan Xiao Liu menjadi naga es dan api tingkat Roh Kudus. Termasuk naga bersisik hijau, ada harapan untuk meneliti bentuk evolusi selanjutnya. Dengan adanya sistem penelitian hewan peliharaan jari emas, segalanya menjadi mungkin. Di genangan air, Xiao Liu berenang cepat untuk mengekspresikan kegembiraannya. Li Qian mengerti maksudnya, jadi dia tidak ragu lagi, berjalan ke genangan air, dan menuangkan ramuan anggrek darah ke dalamnya. Di dekat genangan air, Xiao Liu membuka mulut ikannya dan menelan semua ramuan anggrek darah langsung ke perutnya. Tidak lama setelah menelan ramuan anggrek darah, cahaya samar evolusi mulai muncul dari tubuh Xiao Liu. Namun, cahaya evolusi ini sangat lemah. Sangat mustahil untuk menyelesaikan evolusi dengan cahaya evolusi ini. Melihat ini, Li Qian terus bergerak maju dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungkan formasi Frost dan Api. Formasi Frostfire diaktifkan lagi, dan energi merah tua dan biru putih bertemu membentuk sinar energi coklat muda lagi. Saat ini, Xiao Liu berada di genangan air tempat kedua lingkaran sihir berpotongan. Awalnya, tidak ada perubahan, tetapi lambat laun, Li Qian menemukan bahwa energi fusi berwarna coklat muda mulai memasuki tubuhnya. Mendeguk. Saat energi coklat muda mengalir masuk, Xiao Liu mulai berenang lebih panik. Meskipun itu hanya seekor ikan, pada saat ini, Li Qian merasakan berbagai emosi yang kompleks darinya, termasuk kecemasan, kesakitan, kegembiraan, dan antisipasi. Saat energi coklat muda mengalir masuk, cahaya evolusi pada Xiao Liu mulai menjadi lebih intens. Bahkan memancar keluar, membentuk seberkas cahaya yang menjulang hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Itu, cahaya evolusi. Tak jauh dari situ, 3 orang yang dipimpin Niu Fengjin melihat pemandangan ini dan semuanya tampak terkejut. Saya tidak menyangka bahwa selama kunjungan pendaftaran biasa, saya akan menjumpai sesuatu seperti evolusi hewan peliharaan. Dan jika dilihat dari pancaran sinar cahaya yang berlebihan, evolusi ini mungkin tidak sederhana. Cusiran berbeda dari 3 lainnya. Ia tahu bahwa evolusi naga sisik hijau membutuhkan medan yang sangat tinggi. Saat ini, belum ditemukan tempat yang cocok di seluruh kota Lingsui. Dengan kata lain, evolusi ini seharusnya bukan evolusi dari koi menjadi naga sisik hijau. Jika ini benar, kemungkinan besar itu adalah metode evolusi dari koi menjadi Frostfire Demon Salamander yang disebutkan Li Qian sebelumnya. Memikirkan hal ini, meskipun Cusiran merasa dirinya baik hati, jantungnya tetap berdebar kencang. Melihat cahaya evolusi yang muncul di depan mereka, ketiganya berhenti. Hanya Niu Fengjin yang tampak tidak bereaksi dan terus berjalan lurus ke depan. Cusiran tidak bisa menahan cemberut ketika melihat pemandangan ini, lalu dia mengingatkan, "Fengjin, sudah waktunya berhenti." Niu Fengjin tertegun sejenak saat mendengar ini, lalu segera tersadar. Pada saat ini memang belum tepat untuk melangkah maju. Jika Anda terus maju, Anda mungkin melihat rahasia pengembangbiakan dan evolusi hewan peliharaan Li Qian. Ini adalah tabu besar. Awalnya, Niu Fengjin tidak menyadarinya, tetapi sekarang, setelah diingatkan oleh Cusiran, dia telah bereaksi sepenuhnya. Tentu saja, saya berhenti. Apakah ini evolusi dari koi menjadi naga sisik hijau? Mata Sue Waiyu berbinar saat ia menyaksikan cahaya evolusi yang muncul dari hutan lebat tak jauh dari sana. Sebelum datang, dia sudah mendengar tentang Li Qian. Saya tahu dia telah menemukan metode evolusi dari koi menjadi naga sisik hijau. Namun, seorang siswa SMA memecahkan banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pelatih senior dan bahkan pelatih ahli sekalipun. Hal semacam ini terdengar terlalu aneh dan terlalu sulit dipercaya. Jadi dia datang dengan sikap skeptis pada awalnya. Selain untuk memenangkan hati Li Qian, tujuan datang ke sini juga untuk menguji kemampuannya. Sekarang tampaknya hal itu sama sekali tidak diperlukan. Dan dia baru saja mendengar Cusiran menyebutkan bahwa Li Qian telah mengembangkan 2 naga bersisik hijau. Jika Anda menambahkan yang ini akan menjadi yang ketiga. Hanya dalam waktu sebulan lebih, 3 naga bersisik hijau berevolusi. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Li Qian telah sepenuhnya menguasai metode evolusi ini. Ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan evolusi sangat tinggi. Tidak sulit untuk menjelaskan cara kerja evolusi. Dari sini kita juga dapat menilai bahwa nilai rute evolusi ini jauh melampaui imajinasi. Tahukah kamu, naga sisik hijau adalah hewan peliharaan dengan potensi untuk menjadi penguasa tingkat kelima. Jika bisa berevolusi secara berkelompok, ia akan memiliki arti penting yang luar biasa bagi seluruh federasi Dongxia. Bagaimanapun, koi adalah hewan peliharaan yang sangat umum. Pikiran Sue Huaiyu berkecamuk, dan ia menghancurkan keraguan di hatinya. Untuk sesaat, ia memikirkan banyak hal. Di sampingnya, pikiran Zhou Chubin juga tak jauh lebih baik.
Dia tanpa sadar berkata dan bertanya, apakah teman sekelas ini Likian berevolusi menjadi naga sisik hijau? Cusiran, yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Mengingat beberapa hal akan diketahui oleh mereka cepat atau lambat, tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang. Dan jika mereka mengetahuinya, nilai Likian akan meningkat. Jadi Cusiran memilih untuk mengatakan yang sebenarnya dan mengucapkan satu kata, tidak. Zhou Chubin melihat reaksi Cusiran dan salah paham. Ia bertanya dengan ragu, Guru Chu, kau bahkan tidak tahu. Cusiran masih menggelengkan kepalanya, dan pada saat yang sama dia mulai menjelaskan, saya telah membahas ini dengan Likian sebelumnya, dan saya tahu sedikit tentang urusannya. Jika tebakanku benar, ini seharusnya bukan cahaya evolusi naga sisik hijau. Kata-katanya langsung membangkitkan rasa ingin tahu ketiga orang lainnya. Sue Huaiyu bertanya lebih dulu, apa ini? Cusiran melirik Sue Huaiyu dan Zhou Chubin, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Aku ingat teman sekelas Likian pernah memberitahuku bahwa evolusi naga sisik hijau memiliki persyaratan medan yang sangat ketat. Saat ini, kami belum menemukan tempat yang cocok di dalam lingkup kota Lingsui kami. Jadi sinar evolusi ini kemungkinan besar bukan berasal dari naga bersisik hijau. Tanpa henti, ia melanjutkan. Ini adalah bentuk evolusi jenis baru yang sedang ia teliti. Bentuk evolusi jenis ini juga berevolusi dari ikan koi, dan ia menemukannya secara tidak sengaja saat mempelajari naga sisik hijau. Jadi begitu. Sue Huaiyu dan Zhou Chubin sama-sama menunjukkan ekspresi tersadar di wajah mereka, diikuti oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keduanya langsung kehilangan kemampuan berbicara dan berubah menjadi dua potong kayu. Setelah tersadar, hasrat di mata mereka langsung menjadi semakin kuat. Jika semua yang dikatakan Cusiran benar, maka Likian bukan sekedar seorang jenius penjinak binatang biasa atau yang lebih beruntung, melainkan seorang jenius penjinak binatang yang hanya muncul sekali dalam satu abad. Monster penjinak binatang seperti itu dapat mengubah kekuatan dan status Universitas Penjinak Binatang, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk merekrutnya. Memikirkan hal ini, mata mereka berbinar dan mereka menatap hutan tak jauh dari sana tanpa bergerak. Aku ingin tahu apakah teman sekelas Likian pernah memberitahumu jenis hewan peliharaan apa bentuk evolusi ini. Sue Huaiyu bertanya, berusaha keras menekan keterkejutan di hatinya. Pada saat ini, dia sudah mulai mengevaluasi kembali nilai Likian di dalam hatinya. Jika ia bisa mengetahui bagaimana koi berevolusi menjadi naga bersisik hijau, mungkin ada peluang keberuntungan atau inspirasi akan muncul. Lalu, berdasarkan hal ini, menemukan cara kedua bagi koi untuk berevolusi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dalam waktu singkat, dua bentuk evolusi telah berkembang, dan keduanya tampak sebagai hewan peliharaan yang luar biasa. Keberuntungan saja tidak dapat menjelaskan hal ini. Dan melihat cahaya evolusi yang kaya dan berlebihan ini, setidaknya dapat dipastikan bahwa potensi tubuh yang berevolusi ini juga sangat menakjubkan. Mungkin tidak lebih buruk dari naga sisik hijau. Melihat harapan di mata Sue Huaiyu, Cusiran tersenyum tipis, kamu akan tahu nanti. Kali ini dia tidak mengungkapkan kebenarannya, bukan hanya karena Likian tidak begitu yakin terakhir kali, tetapi juga karena dia ingin mereka menyaksikan keterkejutan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu saya harus mempertimbangkan harga yang harus saya bayar jika saya ingin membajak murid-murid saya. Mereka berempat hanya berdiri diam di sana, menatap hutan tak jauh dari sana. Saat itu, Han Yuying datang bersama seorang wanita berjaket kulit hitam, yang penuh dengan kecantikan liar. Apakah ini cahaya evolusi? Setelah sedikit lebih dekat, mereka berdua juga melihat cahaya evolusi yang jelas. Terkejut, wanita berbaju kulit hitam itu tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu naga bersisik hijau? Seharusnya tidak. Han Yuying di sebelahnya memberikan jawaban negatif langsung. Ia pernah menyaksikan evolusi naga sisik hijau sebelumnya. Meskipun cahaya evolusinya juga sangat terang dan cemerlang, cahayanya sangat berbeda dari yang ia lihat sekarang. Yang terpenting adalah tidak ada air terjun yang memenuhi persyaratan di markasnya sendiri. Bagaimana dia bisa berevolusi? Mendengar ini, wanita berjaket kulit hitam itu menatap Han Yuying dengan bingung. Melihat Han Yuying tidak berniat melanjutkan penjelasannya, ia mengalihkan pandangannya ke Sue Huaiyu dan tiga orang lainnya yang tidak jauh darinya. Guru Zhou, Guru Sue, sungguh kebetulan. Wanita berjaket kulit hitam itu melihat Sue Huaiyu dan Zhou Chubin dan langsung menyapa mereka. Siapa kamu? Sue Huaiyu bertanya langsung karena dia tidak mengenal wanita di depannya. Guru Sue, wajar saja kalau Anda tidak mengenal saya, tapi saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Kepala sekolah sering mengingatkan saya untuk belajar dari Anda. Wanita berjaket kulit hitam itu mengulurkan tangannya dengan hangat dan berinisiatif menyapa Sue Huaiyu. Setelah berbasa-basi, dia mulai memperkenalkan dirinya. Nama saya Ai Xiaolian, seorang dosen penerimaan mahasiswa baru di Universitas Mizu Beastmaster. Setelah mendengarkan perkenalan diri Ai Xiaolian, Sue Huaiyu tidak menunjukkan perubahan emosi di permukaan, tetapi dia sudah mengeluh dalam hatinya. Universitas Penjinak Binatang Mizu ini sungguh tak tahu malu. Mereka bahkan menjiplak keindahan Universitas Penjinak Binatang Sazu mereka. Strategi penerimaan. Tentu saja, saat ini, orang yang lebih berantakan adalah Zhou Chubin. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Proses pendaftaran yang baik telah berubah menjadi kacau. Sebelumnya, hanya ada satu Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, dan sekarang ada Universitas Penjinak Binatang Mizu yang lain.
Tidak, kali ini saya harus kembali dan memberi saran kepada kepala sekolah apakah mereka harus mencari guru penerimaan yang baru dan menarik untuk Universitas Jiangnan Beastmaster. Jika Anda ingin bersaing dengan mereka, Anda tidak bisa berpura-pura menjadi bangsawan, Anda harus rendah hati. Wah, dosen di kampus kita, Guo Xiaoyue, lumayan jago. Kakinya panjang banget sampai-sampai hampir fatal. Bab 68. Kelompok tersebut berkembang dari 4 menjadi 6 orang, termasuk 3 guru penerimaan dari Universitas Beastmaster, Chu Xiran, Niu Fengjin, dan Ibu Liqian, Han Yuying. Saya merasa lega sekarang. Ibu Liqian, Han Yuying, akhirnya merasa lega ketika melihat ketiga guru penerimaan dari Universitas Beastmaster. Sebelumnya, dilihat dari kemampuan dan prestasi yang telah diraih putranya, Han Yuying tidak terlalu khawatir dengan perjalanan Liqian ke Universitas Penjinak Binatang. Akan tetapi, segala sesuatunya belum terlaksana, jadi sudah pasti mustahil untuk berpangku tangan dan bersantai. Nah, guru penerimaan sudah datang, dan ada 3 orang sekaligus. Ini pasti Universitas Penjinak Binatang. Pada saat ini, satu-satunya ketegangan adalah Universitas Penjinakan Binatang mana yang akan dipilih putranya. Tentu saja, bagi Han Yuying, tidak masalah Universitas Penjinak Binatang mana, yang penting putranya menyukainya. Keenam orang itu memiliki pikiran yang berbeda-beda. Mereka berhenti dan berhenti, perhatian mereka semua terpusat pada hutan tak jauh dari sana. Di balik hutan, tepatnya. Di sana, cahaya evolusi menjadi semakin terang. Cahayanya hampir menerangi seluruh hutan, menyebabkan keributan di antara beberapa hewan peliharaan di hutan. Keenam orang itu tahu bahwa pada saat ini, evolusi pasti telah mencapai momen kritis, jadi mereka semua menatap dengan saksama, dan bahkan secara tidak sadar bernapas jauh lebih ringan. Mereka tidak mengambil tindakan apapun dan hanya menonton. Bahkan Ibu Liqian, Han Yuying, tidak berani mengganggunya. Membudidayakan dan mengembangkan hewan peliharaan adalah hal yang sangat rumit. Jika Anda terganggu atau diganggu, Anda bisa gagal. Han Yuying telah bekerja di pangkalan pelatihan selama lebih dari 10 tahun dan tahu betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat ini. Dia bahkan mulai mengawasi kelima orang lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Lagi pula, kemungkinan besar itu adalah rute evolusi baru, dan tidak ada jaminan bahwa seseorang akan memiliki beberapa pemikiran yang tidak pantas. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini tidak tinggi, kita tetap harus waspada. Pada saat yang sama, di sisi lain, tidak jauh dari kolam pusat, di balik hutan di depan pandangan keenam orang itu, Liqian sedang mengendalikan keluaran energi Frostfire Array menurut informasi yang tercatat di panel tugas. Langkah ini sangat penting. Keberhasilan Xiao Liu dalam berevolusi dapat dikatakan bergantung pada langkah ini. Meskipun Liqian telah menguasai metode pengendalian Frost and Fire Array, pada kenyataannya, itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah metode, melainkan sebuah poin kunci. Dia belajar cara mengendalikan formasi Frostfire dari Niu Fengjin. Termasuk teknik pengaturan dan pengendalian seluruh formasi Frostfire, tidak ada catatan dalam pengetahuan yang ditanamkan, itulah sebabnya ia harus belajar dari Niu Fengjin. Tentu saja, secara harfiah, hal-hal ini tidak terlalu penting. Hal terpenting adalah poin-poin kunci, yang merupakan nilai inti dari rencana evolusi ini. Jika metode evolusi Koi menjadi naga sisik biru dapat dipecahkan dengan mengumpulkan waktu dan coba-coba, maka metode evolusi Koi menjadi salamander setan api beku mustahil dapat dipecahkan sebelum menguasai poin-poin penting ini. Pada saat ini, Liqian berkonsentrasi mengendalikan lingkaran sihir, mengendalikan jumlah keluaran energi sesuai dengan titik-titik kunci ini. Menurut pengetahuan yang ditanamkan di panel tugas, Anda tidak boleh terlalu cemas di awal, dan Anda harus meningkatkan keluaran energi sedikit demi sedikit. Liqian pun melakukan hal yang sama, tak berani mengendur sedikit pun. Ia menatap Xiao Liu di persimpangan lingkaran sihir, memperhatikan reaksinya. Ketika cahaya evolusi membentuk pilar cahaya dan naik ke langit, perlu untuk meningkatkan keluaran energi pada waktunya untuk membantu Koi menerobos belenggu kehidupan pertama. Liqian mengamati dengan saksama, dan tak lama kemudian, titik waktu ini muncul. Dalam formasi Frost and Fire, cahaya evolusi semakin kuat, dan akhirnya membentuk pilar cahaya yang menjulang tinggi ke langit, sungguh pemandangan yang spektakuler. Tanpa ada niat untuk menghargai pemandangan spektakuler itu, ia hanya mengikuti informasi yang diberikan oleh panel tugas, langsung meningkatkan keluaran mentalnya, dan menggunakan pengendalian mental untuk meningkatkan keluaran energi. Karena meningkatnya keluaran energi, cahaya evolusi menjadi lebih terang, menerangi hampir semua hal dalam radius 100 meter. Liqian tetap tak bergerak, memusatkan perhatiannya dan menatap Xiao Liu dalam formasi es dan api. Ia bisa melihat Xiao Liu memutar-mutar tubuhnya dengan gelisah, tampak sangat kesakitan. Namun, berkat tekadnya yang luar biasa, ia tetap bertahan dan tidak melompat keluar dari genangan air, juga tidak pingsan. Ia selalu mengingat kata-kata Liqian bahwa jika ia pingsan, itu berarti evolusinya telah gagal. Ia sudah muak dengan ketidakberartian dan ketidakberdayaan menjadi ikan koi, dan ia selalu ingin berubah, jadi ia tidak akan membiarkan dirinya pingsan. Saya tidak akan pernah mati. Ia ingin terbang ke langit, terlahir kembali, dan membuat terobosan. Saya tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini untuk mengubah takdir saya. Adapun klaim bahwa Liqian menipu dirinya sendiri dan tidak mungkin menyelesaikan evolusi, dia sama sekali tidak pernah memikirkannya. Kizi dan Avo adalah bukti terbaik. Dulu mereka hanya 2 ikan koi biasa, sama seperti saya.
Seiring berjalannya waktu, rintangan pertama akhirnya terlewati, sorotan cahaya yang menyala-nyala perlahan menghilang, dan akhirnya kembali tenang. Di seberang hutan, 6 orang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cemberut. Dalam waktu sesingkat itu, cahaya evolusi menghilang. Apakah ini berarti evolusi berhasil? Tidak, kemungkinannya besar gagal. Semua orang berdiri di sana dengan tenang, tanpa gerakan apapun, seolah-olah mereka ingin memastikan apakah evolusi benar-benar gagal. Begitu saja, setelah sekitar 3 menit, masih tidak ada pergerakan di seberang hutan. Evolusi mungkin telah gagal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini wajar saja. Secara umum, mempelajari evolusi hewan peliharaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setiap pendidik pasti pernah gagal beberapa kali, merangkum pengalaman dan pelajarannya, melakukan perbaikan secara bertahap, dan akhirnya meraih keberhasilan. Memikirkan hal ini, semua orang tidak lagi terkejut. Lebih jauh lagi, upaya pertama tersebut memicu cahaya evolusi yang begitu jelas, yang setidaknya menunjukkan bahwa penelitian telah membuat kemajuan besar. Dapat dikatakan bahwa upaya evolusi yang gagal ini tidak hanya tidak memengaruhi penilaian ketiga guru penerimaan terhadap Li Qian, tetapi justru merupakan nilai tambah yang besar. Hal ini semakin memperkuat tekad mereka untuk mendapatkan Li Qian, seorang siswa berbakat. Tepat saat mereka hendak melanjutkan perjalanan dan melakukan kontak dengan Li Qian, cahaya evolusi kembali menyala di sisi lain hutan. Adegan ini membuat keenamnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat semua orang hendak melangkah maju, mereka tanpa sadar berhenti ketika melihat pemandangan ini. Selain terkejut, saya merasa bingung dan senang. Evolusi tidak gagal, ia terus berlanjut. Oleh karena itu, mereka tentu tidak bisa gegabah pergi dan mengganggunya. Merupakan hal yang tabu untuk memata-matai proses kultivasi dan evolusi seorang kultivator. Semua orang yang hadir memahami prinsip ini, jadi tentu saja mereka tidak berani bertindak gegabah. Terutama ketiga guru penerimaan. Jika mereka meninggalkan kesan buruk pada Li Qian saat ini, itu artinya mereka pada dasarnya sudah keluar. Tepat saat keenamnya terperangkap dalam campuran rumit antara keterkejutan, kebingungan, dan kegembiraan, di sisi lain, Li Qian sudah mulai mempersiapkan simpul kunci kedua dalam evolusi Xiao Liu. Saat cahaya evolusi kembali bersinar, Li Qian sama sekali tidak ragu. Ia terus mengendalikan formasi Frostfire sesuai dengan pengetahuan yang telah diserapnya, secara bertahap meningkatkan keluaran energinya. Titik waktu evolusi kedua Frostfire Demon New tidak banyak berubah dibandingkan dengan yang pertama. Karena Li Qian sudah mempunyai pengalaman sukses, kesulitan operasi kali ini sedikit berkurang. Alasan utamanya adalah karena metode dan tekniknya tidak banyak berubah. Li Qian membaca naskah dan terus mengendalikan keluaran energi. Dengan cara ini, 5 menit berlalu dengan cepat. Ketika 5 menit telah berlalu, ia merasa waktunya hampir habis, jadi ia tiba-tiba meningkatkan keluaran energinya, memacu evolusi maju dengan lebih hebat. Tak heran, cahaya evolusi kembali membentuk pilar cahaya yang menjulang tinggi ke angkasa. Ini menandakan Xiao Liu telah berhasil melewati titik kritis kedua dari evolusi ini. Mematahkan belenggu kehidupan kedua dalam tubuhnya. Kolom cahaya kedua yang melesat ke langit ini bahkan lebih intens daripada kolom cahaya pertama pada puncaknya. 6 orang di ujung hutan lainnya sangat terkejut oleh cahaya evolusi yang menyilaukan sehingga mereka tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Mungkinkah Li Qian ingin menyelesaikan evolusi secara langsung? Jika ini benar, itu terlalu dibesar-besarkan. Untungnya, meskipun cahaya evolusi kali ini bersinar terang, arahnya tidak berbeda dari yang sebelumnya. Tidak lama setelah mencapai puncaknya, cahaya evolusi meredup, lalu meredup dan akhirnya lenyap. Kali ini, setelah melihat pemandangan ini, ke-6 orang itu diam-diam memilih untuk tetap di tempat. Siapa tahu apakah cahaya evolusi ini akan dihidupkan kembali lagi. Lebih baik menunggu dan memastikan sebelum mengatakan sesuatu untuk menghindari rasa malu lagi. Fakta telah membuktikan bahwa pilihan mereka sangat bijaksana, karena di sisi lain, Li Qian sudah mulai bersiap untuk melancarkan serangan ketiga Xiao Liu. Dampak ini juga merupakan yang paling kritis. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Dan secara tegas, serangan ketiga ini tidak dapat dianggap diprakarsai oleh Li Qian, karena peran yang dimainkannya dalam serangan terakhir ini sangat terbatas. Pertama, ia harus benar-benar memutus keluaran energi untuk sepenuhnya merangsang kekuatan obat ramuan anggrek darah dalam tubuh Xiao Liu. Setelah kekuatan obat dirangsang, teruslah memberikan keluaran energi secara terus-menerus, tetapi keluaran energi tidak boleh terlalu kuat. Faktanya, pada tahap ini, energi yang disediakan oleh Frostfire Array hanya memainkan peran tambahan, dan peran yang menentukan masih bergantung pada kekuatan obat ramuan anggrek darah di tubuhnya. Serangan terakhir segera dimulai. Seperti yang tercatat dalam pengetahuan yang ditanamkan di panel tugas, Li Qian memutus pasokan energi dengan mengendalikan lingkaran sihir Frostfire. Dengan terputusnya pasokan energi, seperti yang telah disaksikan Chu Shiran dan ke-6 orang lainnya sebelumnya, cahaya evolusi meredup lagi. Cahaya evolusi meredup, tetapi proses ini tidak berlangsung lama. Sekitar 3 menit kemudian, cahaya itu menyala untuk ketiga kalinya. Tepatnya, pada saat ini, Chu Shiran dan 6 orang lainnya tidak yakin apakah cahaya yang menyala adalah cahaya evolusi. Karena kali ini yang menyala bukanlah cahaya evolusi putih perak yang mencolok, melainkan cahaya merah darah, yang tampak agak aneh. Apakah ini cahaya evolusi?
Tanya Han Yuying ragu-ragu. Meskipun dia adalah pemilik tempat ini dan telah bekerja di tempat pembiakan selama lebih dari 10 tahun, pada akhirnya dia hanyalah seorang penjaga hewan peliharaan. Pengetahuannya jelas tidak sebanding dengan guru pelatihan hewan peliharaan di sekolah menengah seperti Chu Xiran, apalagi seorang profesor di Universitas Penjinakan Binatang seperti Zhou Chubin. Seharusnya begitu, jawab Chu Xiran setelah mendengar ini. Dia juga sedikit ragu dan samar-samar mengungkapkan tebakannya. Sebagai wakil presiden Sekolah Tinggi Pelatihan Universitas Beastmaster Jiangnan, meskipun Zhou Chubin lebih banyak bergerak di bidang administrasi, pengetahuan dan levelnya masih belum sebanding dengan Chu Xiran. Ia secara langsung menggemakan pernyataan ini, faktanya, cahaya evolusi tidak terbatas pada perak yang paling umum. Merah tua, kuning cerah, hijau zamrud, dan sebagainya semuanya mungkin. Tanpa henti, ia melanjutkan, sekarang, cahaya merah darah itu menyala. Ini hanya membuktikan bahwa evolusi ini sangat luar biasa. Hewan peliharaan yang berevolusi mungkin juga melampaui harapan kita. Setelah mendengarkan penjelasan Zhou Chubin, Chu Xiran teringat nama bentuk evolusi yang pernah disebutkan Li Qian kepadanya sebelumnya, dan bergumam dalam hati, jika evolusi ini berhasil, maka mungkin memang akan melampaui harapanmu. Jelas dia bermaksud sesuatu dengan apa yang dikatakannya. Akan tetapi, tidak seorang pun langsung mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Kau membuatku semakin penasaran. Wajah Sue Weiyu semakin menunjukkan minat setelah mendengar ini. Sementara semua orang berbicara satu sama lain, evolusi Li Qian juga akan segera berakhir. Cahaya evolusi berwarna darah menyebar keluar, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan obat ramuan anggrek darah di tubuh Xiao Liu telah diaktifkan. Setelah berkembang ke tahap ini, Li Qian menjadi lebih berhati-hati dan sangat fokus. Setelah melewati rintangan ini, langkah berikutnya adalah benar-benar melompati gerbang naga. Namun jika Anda tidak dapat melewatinya, Anda akan tetap berakhir dalam situasi kegagalan yang menyedihkan dan tidak memiliki masa depan. Cahaya evolusi berwarna darah menjadi semakin intens, dan Li Qian juga mulai dengan hati-hati mengendalikan keluaran energi melalui formasi Frostfire. Raungan, raungan, raungan. Dalam cahaya evolusi berwarna darah, garis besar hewan peliharaan besar, panjangnya sekitar 3 meter, perlahan-lahan mengembun. Ketika cahaya berwarna darah evolusi mencapai puncaknya dan membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit, evolusi telah selesai sepenuhnya. Garis besar hewan peliharaan yang mirip kadal menjadi semakin jelas dan nyata dalam cahaya evolusi yang berdarah. Li Qian tahu bahwa ini adalah hewan peliharaan salamander barat yang sangat langka dan kuat, salamander setan api beku. Akhirnya, dalam cahaya evolusi yang berdarah, garis besarnya terbentuk. Raungan, raungan, raungan. Sosok besar binatang peliharaan itu mengeluarkan serangkaian raungan. Setelah beberapa saat, cahaya merah darah itu memudar seluruhnya, garis luarnya menghilang, dan digantikan oleh bayangan binatang buas yang perkasa dan mendominasi. Sial, dia benar-benar mirip Godzilla di film di kehidupanku sebelumnya. Li Qian tak kuasa menahan desahan saat melihat kadal raksasa itu, yang panjangnya telah bertambah dari 3 meter menjadi lebih dari 10 meter dan tingginya hampir 4 meter. Terutama sirip punggungnya yang tajam dan bagaikan kristal, dengan fluktuasi energi dan kedipan di bagian dalam, kadang berubah menjadi merah, kadang berubah menjadi biru dan putih. Dan menurut pengetahuan yang telah dipelajarinya sebelumnya, setiap kali Frostfire Demon Salamander menggunakan keterampilan, sirip punggung kristalnya akan menyala dengan warna yang sesuai. Keterampilan api berwarna merah tua, seolah-olah diisi dengan magma panas. Keterampilan es berwarna putih kebiruan, seperti kabut tebal. Setelah menghela napas, dia tidak ragu sedikit pun dan segera memeriksa informasi terkini Xiao Liu melalui Eye of True Vision. Nama, kadal air iblis api beku. Atribut, es, api. Level Elite 5. Potensi, penguasa level 9. Keahlian, semburan api, mahir pusaran api, mahir percikan ledakan pemula, semburan api, pemula api mengamuk pemula, hancuran es mahir, napas es pemula, perisai es pemula, badai salju pemula, embun beku pemula, ekor naga pemula, penjaga naga pemula. Melihat informasi atribut Frostfire Demon Salamander yang agak dilebih-lebihkan, hati Li Qian tak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Pantas saja jadi hewan peliharaan langka dengan potensi ras yang melampaui naga sisik hijau. Melihat atributnya saja, rasanya agak seperti supermodel. Gumamnya dalam hati. Raungan, raungan, raungan. Tepat saat Li Qian bergumam pada dirinya sendiri, setelah evolusi yang berhasil, Xiao Liu melihat sekeliling tubuhnya, merasakan energi yang melonjak di tubuhnya, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya, dan mulai meraung ke langit. Raungan itu hampir menyebar ke seluruh pangkalan budidaya Jiaoyang. Banyak hewan peliharaan pemalu tidak dapat menahan gemetar setelah mendengar auman ini. Bab 69. Raungan binatang buas ini dapat dengan mudah mengguncang seluruh tempat berkembang biaknya, belum lagi seluruh area dalam radius 100 mil. Raungan itu terdengar jelas oleh hampir semua orang di pangkalan pelatihan, termasuk Chu Xiran dan 6 orang lainnya. Seharusnya evolusinya berhasil. Bisakah kami ke sana dan melihatnya? Rasa ingin tahu hampir meluap di mata Niu Fenjin. Dia benar-benar ingin melihat hewan peliharaan macam apa yang telah dikembangkan Li Qian, yang dapat memicu cahaya evolusi 3 kali. Tentu saja, Chu Xiran dan ketiga guru penerimaan juga memiliki keingintahuan yang sama. Mereka semua mengalihkan pandangan ke Han Yuying.
Tanpa diragukan lagi, dialah satu-satunya orang yang dapat membuat keputusan di tempat kejadian. Han Yuying tidak menunda dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan itu segera tersambung, dan setelah percakapan singkat, Han Yuying mengangguk dan berkata, kita bisa pergi ke sana. Setelah mendapat izin, semua orang bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Tepat saat mereka bergegas, Li Qian tiba untuk memenuhi janjinya. Ia menghampiri Xiao Liu dan berkata dengan lembut, Xiao Liu, sudah kubilang sebelumnya, jika kau bisa menyelesaikan evolusi ini, aku akan mengontrakmu dan menjadikanmu hewan peliharaan keduaku. Li Qian memandang Xiao Liu, yang telah berevolusi menjadi salamander iblis api beku dan mencapai tingkat elit kelima, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, aku bisa memenuhi janji ini. Mengenai apakah Xiao Liu akan menolak, Li Qian tidak pernah mempertimbangkannya. Lagi pula, jika bukan karena aku, Xiao Liu tidak akan ada hari ini. Terlebih lagi, Xiao Liu adalah tipe orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah puas. Hanya dengan mengikuti diri sendiri, Anda dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi. Xiao Liu pasti menyadari hal ini. Jadi Li Qian tidak khawatir sama sekali. Ternyata, dia benar-benar tidak perlu khawatir, karena setelah dia melambaikan tangan, Xiao Liu menjulurkan kepalanya dengan patuh tanpa ragu-ragu dan membiarkannya membelainya. Li Qian tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangannya dan segera membentuk kontrak penjinakan binatang, menyentuh dahi Xiao Liu. Dalam sekejap, kecemerlangan bersinar. Bila kedua belah pihak bersedia dan berkomitmen, kontrak dapat diselesaikan dengan mudah. Merasa bahwa Xiao Liu telah membangun hubungan mental, Li Qian mengangguk puas. Seperti yang diharapkan dari seekor hewan peliharaan dengan potensi mencapai overload level ke-9, meskipun itu hanya sebuah kontrak, dan hanya pada level ke-5 elit, umpan balik dari kontrak tersebut telah meningkatkan kebugaran fisiknya secara signifikan. Li Qian bahkan merasa bahwa kebugaran fisiknya tidak lebih buruk daripada beberapa hewan peliharaan berpotensi rendah yang baru saja memasuki level elit. Yang membuatnya semakin gembira adalah Xiao Liu menguasai dua keterampilan pasif, api, dan embun beku. Mekanisme pemicu kedua keterampilan pasif ini persis sama. Yaitu, ketika energi dalam tubuh hewan peliharaan turun di bawah setengah, maka secara otomatis akan dipicu. Setelah dipicu, kedua keterampilan pasif ini masing-masing dapat menggandakan kekuatan keterampilan api dan keterampilan es. Salamander Iblis Frostfire sudah menjadi hewan peliharaan langka dengan potensi tinggi. Kini dengan skill, Fire, dan Frost, kekuatan tempurnya telah meroket. Ia memang belum bisa dikatakan tak terkalahkan di level yang sama, tetapi mungkin tidak jauh tertinggal. Tepat saat Li Qian sedang kegirangan, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Langkah kaki itu tentu saja berasal dari Chu Xiran dan 6 orang lainnya yang berdiri di depan hutan untuk melihat sekilas situasi. Setelah mendapat izin Li Qian, mereka bergegas secepatnya. Kemudian, ia melihat hewan peliharaan mirip kadal raksasa yang panjangnya 10 meter dan tingginya hampir 4 meter. Sebagai wakil presiden Sekolah Tinggi Pelatihan Universitas Beastmaster Jiangnan, pengetahuan Zhou Chubin jelas lebih tinggi daripada yang lain. Hampir saat itu juga dia melihat kadal raksasa itu, dia langsung mengenali identitasnya, ini. Kadal air iblis api beku. Justru karena ia mengenali identitas kadal raksasa ini, ia kehilangan ketenangannya dan mengeluarkan suara tak percaya, bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin itu kadal air iblis api beku? Teriakan Zhou Chubin juga membuat Sui Huaiyu dan Ai Xiaolian bereaksi. Itu sebenarnya salamander iblis api es. Konon katanya ini hewan peliharaan yang kuat dengan potensi mencapai level ke-9 overload. Alasan mengapa disebut rumor adalah karena Frostfire Devil Salamander sangat langka dan hanya ada kemungkinan yang sangat kecil untuk menemukannya di celah-celah alam liar dan dimensi negara-negara Federasi Barat. Pada dasarnya hal ini belum pernah terlihat di negara-negara Federasi Timur, jadi Anda dapat membayangkan betapa langkanya hal ini. Dikabarkan juga bahwa hewan peliharaan langka yang menyerupai salamander ini mungkin berevolusi menjadi hewan peliharaan legendaris setingkat Roh Kudus, naga es dan api. Karena itu, banyak peternak di negara-negara Federasi Barat mempelajari hewan peliharaan langka ini dengan harapan dapat mengungkap rahasianya. Sayangnya, sepertinya saya tidak mendengar sesuatu yang berguna. Belum lagi metode evolusi dari Frostfire Demon Salamander menjadi Ice and Fire Dragon, bahkan Frostfire Demon Salamander itu sendiri, dan jenis hewan peliharaan apa yang berevolusi darinya, tidak memiliki petunjuk. Salamander iblis api beku ini tampaknya muncul begitu saja. Sekarang, melihat pemandangan ini, seekor kadal air iblis api beku menggosokkan tubuhnya ke telapak tangan Li Qian dengan begitu hidup dan intim, mereka akhirnya memperoleh jawabannya. Tetapi justru karena mereka mendapat jawaban itulah mereka begitu terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Koi juga bisa berevolusi menjadi salamander iblis api beku. Ai Xiaolian tenggelam dalam pikirannya, mulutnya terbuka dan tertutup seolah-olah dia bertanya, atau seolah-olah dia berbicara sendiri. Tidak heran banyak peternak barat belum mengetahui jenis hewan peliharaan apa yang berevolusi menjadi salamander setan api es. Setelah keterkejutannya mereda, Zhou Chubin melanjutkan bicaranya, sambil menambahkan dengan penuh emosi, ternyata itu berevolusi dari koi yang paling umum di wilayah timur kita. Ya, saya juga cukup terkejut ketika menemukan beberapa petunjuk. Li Qian tersenyum, lalu mengangguk, berjalan perlahan, dan setuju. Halo, Li Qian, nama saya Zhou Chubin. Saya dari kota Nandu dan saya dosen penerimaan mahasiswa baru di Universitas Master Binatang Jiangnan.
Zhou Chubin tak sabar untuk berbicara dan memperkenalkan diri. Setelah itu, dia mengajukan permintaan lain. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihat atribut khusus dari kadal air iblis Frostfire ini. Faktanya, dengan tingkat kekuatannya, tidak butuh banyak usaha baginya untuk memeriksa informasi Xiao Liu. Sekalipun kita tidak dapat menyelidikinya secara terperinci dan jelas, kita masih dapat mengetahui sebagian besarnya. Alasan dia bertanya adalah karena rasa hormatnya kepada Li Qian. Jika dia gegabah menyelidiki, kemungkinan besar akan membuatnya jijik. Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung memposting informasi yang dilihatnya melalui Eye of True Vision. Sue Huayu tentu saja juga melihat informasi yang dibagikan Li Qian. Setelah melihatnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru, ini, atribut salamander iblis api es ini. Sungguh luar biasa. Siswa Li Qian, kali ini, apakah kamu setuju untuk belajar di sekolah kami atau tidak? Saat dia berbicara, dia sudah membuat janji, yang dianggap sebagai awal resmi dari pertarungan memperebutkan bakat. Dia melanjutkan, sambil menyodorkan tawaran yang menurutnya cukup menggiurkan. Saya bisa memesan di sini. Saya harap Anda bisa membantu kami di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir mengembangbiakkan 5 salamander iblis api beku. Tidak, sebanyak yang Anda bisa. Harganya bisa dinegosiasikan, dan pastinya tidak akan lebih rendah dari harga pasaran saat ini. Permintaan Sue Huayu langsung memicu perang perebutan bakat, dan suasana di tempat kejadian langsung menjadi tegang. Zhou Chubin terkekeh dan menirukan, sambil berkata dengan nada mengejek, saya ingin tahu apa rencana Anda, Tuan Sue, di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Mahasiswa Li Qian bahkan belum mendaftar di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Hasil penelitiannya saat ini tidak ada hubungannya dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Salamander iblis api beku adalah hewan peliharaan langka dengan harga tinggi. Jika dipajang di mal hewan peliharaan, mungkin akan langsung terjual habis. Silakan beli dengan harga pasar. Aku akan mengambil sebanyak yang kau bisa. Mereka yang tahu berpikir bahwa Anda, Universitas Penjinak Binatang Sasu, mendukung Li Qian. Mereka yang tidak tahu berpikir bahwa Anda memanfaatkan Li Qian. Setelah mendengar ini, Sue Huayu berpikir ada yang tidak beres. Secara naluriah, ia pun menerapkan model kerja sama antara beberapa guru dan siswa dari Akademi Kultivasi Sekolah dan pihak sekolah. Dalam hal tersebut, sekolah mempunyai hak penolakan pertama, dan harga yang ditawarkan umumnya lebih rendah dari harga pasar. Namun, situasi Li Qian berbeda. Ia belum menjadi mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Sasu. Saat ini, ketika membahas kerjasama, kedua belah pihak, A dan B, adalah setara. Berdasarkan premis ini, kondisi yang diajukannya tidak hanya tidak menarik, tetapi juga dicurigai mengambil keuntungan dari Li Qian. Setelah menyadari apa yang terjadi, Sue Huayu tidak menjelaskan dan langsung meminta maaf. Maaf, memang saya yang ceroboh. Masalah ini agak kurang dipertimbangkan. Kita bisa membahas kerjasama setelah Li Qian mendaftar. Syarat yang bisa saya tawarkan di sini adalah, selama masih dalam kemampuan saya, Li Qian boleh membukanya sesuka hati. Begitu selesai bicara, ia diincar Ai Xiaolian, yang membalas, Guru Sue, kata-kata ini mungkin terdengar tulus, tapi sebenarnya, seperti tidak mengatakan apa-apa. Agak seperti omong kosong. Guru Ai benar. Zhou Chubin setuju. Saat ini, ia dan Ai Xiaolian telah membentuk aliansi yang rumit. Terlepas dari Universitas Penjinak Binatang mana yang Li Qian pilih pada akhirnya, bergabunglah untuk menargetkan satu orang terlebih dahulu adalah ide yang bagus. Akan lebih baik jika Universitas Penjinak Binatang Sasu bisa dieliminasi lebih awal. Sangat disayangkan metode mereka mungkin memengaruhi siswa sekolah menengah lainnya, tetapi bagi Li Qian, yang telah menjalani 2 kehidupan dan sangat dewasa, metode tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Ia tersenyum dan melambaikan tangan kepada Xiao Liu, yang dengan patuh mengulurkan kepalanya dan membiarkannya mengelusnya. Pemandangan itu tampak sangat mengejutkan. Setelah mengelusnya sebentar, ia berbalik sambil tersenyum, menatap ketiga guru penerimaan, dan berkata dengan santai, kita bahas kerja samanya nanti. Yang paling mendesak adalah mengubah lokasi. Guru-guru, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Bagaimana kalau begini, aku akan membiarkan kalian bertiga mengikutiku ke Wisma di pangkalan dulu, lalu kita bisa bicara satu persatu. Mendengar itu, mereka bertiga mengangguk. Memang ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Sekeras apapun mereka berdebat di sini, tak akan ada hasilnya. 10 menit kemudian, di ruang resepsi di lantai 3 gedung 0. Satu pangkalan pelatihan, Li Qian duduk berhadapan dengan Zhou Chubin dan Cusiran. Entah karena hubungan Cusiran atau karena Universitas Jiangnan Beastmaster adalah pilihan pertamanya, dia harus menjadi orang pertama yang menerimanya. Hal ini juga mencerminkan penekanan dan preferensi Li Qian terhadap Universitas Jiangnan Beastmaster. Baik Sue Huayu maupun Ai Xiaolian hanya bisa tersenyum getir. Mereka sama sekali tidak bisa bersaing dalam hal rasa kekeluargaan. Tentu saja, preferensi seseorang adalah preferensi seseorang, tetapi apakah seseorang pada akhirnya akan memilih Universitas Master Binatang Jiangnan atau tidak tergantung pada seberapa tulus Zhou Chubin. Ketika kondisinya tidak jauh berbeda, Li Qian secara alami akan memprioritaskannya, tetapi jika kondisinya terlalu berbeda, dia tidak keberatan mengubah target. Singkatnya, Li Qian tahu bahwa pilihan Universitas Penjinak Binatang harus dibuat dengan sangat hati-hati dan rasional, serta tidak impulsif. Siswa Li Qian, harus kuakui,
penampilanmu hari ini benar-benar mengejutkan kami. Sulit dipercaya kau masih seorang siswa SMA. Di ruang tamu, Zhou Chubin berbicara lebih dulu, dan langsung memujinya. Dari koi hingga naga sisik biru, ini telah menjadi masalah evolusi yang telah meresahkan banyak peternak. Anda tidak hanya memecahkannya, tetapi juga menerapkannya pada situasi lain, menemukan salamander iblis api beku, dan berhasil mengembangkannya. Pencapaian yang luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa master kultivasi mungkin tidak dapat capai. Menghadapi pujian yang agak berlebihan ini, Li Qian tersenyum tipis dan tidak terlalu memikirkannya. Ia menjawab dengan santai, terima kasih atas pujiannya. Setelah memujinya, melihat Li Qian tidak menunjukkan emosi apapun, Zhou Chubin tidak membuang waktu lagi dan langsung ke intinya. Kurasa kau seharusnya sudah tahu alasan kita di sini, entah itu aku, Sui Huayu, atau Ai Xiaolian. Ya, Li Qian mengangguk. Semua orang tahu alasan mereka datang ke sini, jadi bagaimana mungkin Li Qian tidak mengetahuinya. Kami adalah Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, saya pikir Anda harus tahu sesuatu tentang itu. Setelah perkenalan singkat, Zhou Chubin mulai memperkenalkan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kami didirikan pada tahun 1895, dan memiliki sejarah lebih dari 1500 tahun. Meskipun Li Qian telah mempelajari beberapa pengetahuan tentang 8 besar sebelumnya, pengetahuan itu bersifat terpisah-pisah dan tidak sistematis. Sekarang setelah seseorang memberinya pengantar yang terperinci dan sistematis, dia tidak keberatan dengan penjelasan yang panjang lebar itu dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Aku datang ke kota Lingsui kali ini hanya untukmu, Li Qian. Universitas Master Binatang Jiangnan kita pasti akan memberimu lingkungan belajar terbaik. Selanjutnya, Zhou Chubin menghabiskan sekitar setengah jam menjelaskan secara rinci kondisi yang ditawarkan oleh Universitas Jiangnan Beastmaster. Secara umum kondisinya masih sangat bagus dan menarik, termasuk beasiswa penuh, gratis biaya kuliah, dan lain sebagainya, yang tidak akan saya sebutkan. Bagi Li Qian saat ini, hal itu tidak menarik lagi dan dia tidak kekurangan sedikit uang itu. Selain itu, mahasiswa dapat bebas memilih mata kuliah dan berhak berpartisipasi dalam berbagai penelitian kultivasi evolusioner di universitas ini sebagai mahasiswa baru. Universitas ini menyediakan sumber daya kultivasi senilai hingga 10 juta yuan setiap tahun, dan hasil penelitian independen tidak perlu dibagikan kepada universitas, sehingga kondisi ini menjadi lebih menarik. Persyaratan yang ditawarkan oleh Universitas Beastmaster Jiangnan sangat bagus, tetapi Li Qian tidak terbawa suasana dan langsung menyetujuinya. Dia masih memahami prinsip membandingkan harga dari 3 toko berbeda. Dia harus melihat kondisi apa yang ditawarkan kedua perusahaan lainnya. Dia menjawab dengan bijaksana, saya merasakan ketulusan Universitas Beastmaster Jiangnan dan kepedulian Guru Zhou. Namun, memilih Universitas Beastmaster adalah hal yang sangat penting, yang memengaruhi masa depan Anda. Jadi, maaf saya tidak bisa memberikan jawaban langsung. Saya masih perlu membicarakan hal ini dengan keluarga saya. Bab 70. Meskipun Universitas Penjinak Binatang Sasu kami baru saja didirikan, universitas ini telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Zhou Chubin, Sui Huayu datang. Seperti Zhou Chubin, ia tidak langsung membahas persyaratan masuk, melainkan terlebih dahulu memperkenalkan informasi Universitas Penjinak Binatang Sasu. Karena kami berlokasi di daerah terpencil dan dikelilingi gurun, lingkungannya relatif keras. Tapi ini juga keunggulan sekolah kami. Berkat lingkungan ini, banyak hewan peliharaan beratribut angin dan bumi telah dikembangbiakkan di daerah ini. Beberapa bahkan unik dan hanya ada di sekolah kami. Berbeda dengan Zhou Chubin, pengantarnya relatif objektif. Ia tidak hanya menyoroti kelebihannya, tetapi juga menyebutkan kekurangan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Faktanya, kekurangan Universitas Penjinak Binatang Sasu sangat jelas. Bahkan jika Sui Huayu tidak mengatakannya, Li Qian mengetahuinya dengan jelas. Cara dia menggambarkan dirinya sendiri membuatnya tampak lebih jujur dan meningkatkan kesannya terhadapnya. Petik 2. Jika kamu memilih untuk belajar di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kami, selain persyaratan yang baru saja kusebutkan, kami juga dapat membantu hewan peliharaan ayahmu, beruang kandang, berevolusi menjadi hewan peliharaan tingkat dominan elemen ganda tanah emas yang sangat langka dan berpotensi, beruang titan, secara gratis. Merpati kacang abu-abu milik ibumu juga bisa berevolusi menjadi teknik terbang unik wilayah barat kita. Angsa penembus awan. Tidak seorang pun tahu apakah Sui Huayu membocorkan rahasia itu secara tidak sengaja atau sengaja, tetapi Li Qian mendengarnya dengan jelas. Karena dia mendengarnya dengan jelas, dia langsung menyela dan berkata, tunggu, kalau aku tidak salah dengar, kamu ingin berbicara tentang elang langit, kan? Meskipun elang terbang dan angsa penembus awan merupakan burung peliharaan, perbedaan di antara keduanya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Potensi ras angsa penusuk awan hanya setingkat komandan. Bahkan di puncak level komandan, ia tetaplah seorang komandan. Paling banter, ia sedikit lebih unggul daripada elang badai biasa, dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, elang langit berbeda. Tidak seperti angsa penembus awan yang memiliki atribut angin, atributnya adalah atribut ruang yang sangat langka di antara hewan peliharaan. Tentu saja, potensinya tidak sebanding dengan Chuan Yunyan, setara dengan King Lin Jiao, dan telah mencapai tingkat penguasa menengah. Terlebih lagi, dalam pertarungan sungguhan, ia mungkin bahkan lebih sulit dihadapi daripada naga sisik hijau.
Berkat kemampuan spasialnya, elang langit sangat cepat. Ia bahkan bisa berteleportasi dan melompati ruang angkasa, membuatnya mustahil untuk bertahan. Bahkan saat menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, ia bisa mundur dengan tenang. Karena itulah ketika Sui Huaiyu tak sengaja mengucapkan kata, Dunkong, Li Qian langsung bereaksi dan bertanya langsung. Jika merpati kacang abu-abu milik induknya dapat berevolusi menjadi elang terbang, dan dipasangkan dengan naga bersisik hijau milik Ah Fu, bahkan mungkin saja dia dapat menjadi penguasa binatang yang dominan di masa mendatang. Yang terpenting, masalah keamanan terpecahkan sekaligus, dan Li Qian tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan pribadinya. Maaf, saya keceplosan bahwa proses evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit memang telah diteliti oleh Profesor Yan dari sekolah kami. Melihat Li Qian mengangkat topik, elang pelarian, Sui Huaiyu tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Namun, hasil penelitian proyek ini terutama bergantung pada Profesor Yan, jadi saya tidak bisa menjanjikan apapun tanpa persetujuannya. Li Qian melirik Sui Huaiyu dan berkata dengan tegas, aku bisa menukarnya. Entah itu naga sisik hijau atau salamander iblis api beku, selama mereka bisa membantu merpati kacang abu-abu ibuku berevolusi menjadi elang langit, Profesor Yan boleh memilih salah satu dari kedua hewan peliharaan ini. Selama periode ini, ia terus mencari dan, melalui beberapa koneksi, ia belajar tentang evolusi beruang kandang. Beruang Titan adalah salah satunya. Meskipun jalur evolusi ini langka, Li Qian yakin bahwa selama ia bersedia membayar tunjangan yang cukup untuk membantu beruang kandang ayahnya menyelesaikan evolusinya, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun tidak dapat berevolusi menjadi beruang raksasa Titan dari elemen emas dan tanah, ia masih dapat berevolusi menjadi hewan peliharaan beruang lainnya dengan potensi serupa. Namun, ia belum pernah melihat atau mendengar tentang elang langit ini sebelumnya. Ia yakin bahwa ini memang jalur evolusi yang baru saja diteliti oleh Profesor Yan dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dibandingkan dengan elang langit, bentuk-bentuk evolusi lainnya jelas lebih kecil. Li Qian yakin Sui Huaiyu sengaja membocorkan rahasia. Jika demikian, itu juga berarti masalah elang langit bisa dinegosiasikan. Kalau tidak, percuma saja jika ia sengaja membiarkannya begitu saja, jadi Li Qian langsung mengajukan syaratnya sendiri. Adapun persetujuan untuk belajar langsung di Universitas Penjinak Binatang Sasu, dia memilih untuk mengabaikannya. Sui Huaiyu tidak kesal karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Li Qian. Ia tersenyum dan memberi isyarat yang cukup jelas, baiklah, saya akan membahas ini dengan Profesor Yan. Saya yakin Profesor Yan juga akan tertarik pada naga sisik hijau atau salamander iblis api beku. Li Qian bisa memahami hal ini. Mengesampingkan masalah perekrutan, Profesor Yan tidak akan rugi apa-apa jika menukar merpati kacang abu-abu milik induknya dengan naga sisik hijau atau salamander iblis api es untuk berevolusi menjadi elang penghindar langit. Setelah Sui Huaiyu dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, giliran Ai Xiaolian dari Universitas Penjinak Binatang Misu. Ia hanya bisa tersenyum getir karena berada di posisi terakhir. Setelah duduk, ia mulai memperkenalkan informasi Universitas Penjinak Binatang Misu. Mahasiswa Li Qian, Universitas Penjinak Binatang Misu kami terletak di barat daya, berbatasan dengan Provinsi Jiangnan, dan tidak terlalu jauh dari kota Lingshui. Kali ini, aku datang mengunjungimu, Li Qian, dengan ketulusan yang tak tertandingi. Menjelang senja, Ai Xiaolian juga meninggalkan gedung No. 1. Melihat Zhou Chubin dan Sui Huaiyu menunggu di dalam gedung, dia menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa Li Qian belum memberikan jawaban yang jelas. Baik Zhou Chubin maupun Sui Huaiyu tidak terkejut dengan hal ini. Alasan mereka tetap tinggal sebenarnya untuk menunggu konfirmasi. Sekarang setelah informasinya terkonfirmasi, mereka dapat pergi dengan tenang. Tidak lama kemudian, ketiga guru penerimaan, termasuk Niu Fenjin, meninggalkan pangkalan pelatihan. Chu Xiran tidak langsung pergi. Ia memilih untuk tetap tinggal. Setelah semua orang pergi, ia berkata dengan sungguh-sungguh, mahasiswa Li Qian, kamu harus berhati-hati dalam memilih Universitas Beastmaster. Jika kamu belum bisa memutuskan sekarang, kamu tidak perlu memutuskan untuk saat ini. Lagi pula, masih ada waktu sebelum kelulusan. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, tentu saja, yang terpenting adalah kamu memahami logika yang mendasari pilihanmu memilih Beastmaster University. Kata-kata serius Chu Xiran langsung membangkitkan rasa ingin tahu Li Qian. Apa logika mendasar di balik pemilihan Beastmaster University? Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan bertanya langsung, logika apa? Chu Xiran tidak menjawab secara langsung, tetapi mengajukan serangkaian pertanyaan, tahukah kau mengapa 8 Kongres Agung disebut 8 Kongres Agung? Mengapa hanya ada 8 Kongres Agung, dan bukan 9 atau 10 Kongres Agung? Apa bedanya mereka dengan Universitas Penjinak Binatang biasa? Perkataan Chu Xiran yang terdengar agak membingungkan, memang menjebak Li Qian. Itu membuatnya sedikit bingung sesaat. Apa itu Bada dan mengapa disebut Bada? Mengapa tidak yang ke-9 atau ke-10? Apa perbedaan antara 8 universitas besar dan Universitas Penjinak Binatang biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, bahkan konyol, tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa Anda benar-benar tidak tahu di mana harus mulai menjawabnya. Li Qian memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dengan jujur, mengungkapkan kebingungannya. Chu Xiran tidak merahasiakannya.
Alasan mereka disebut delapan besar bukan hanya karena mereka adalah delapan universitas pengendali binatang terkuat di seluruh Federasi Dongxia. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, atau lebih tepatnya, justru karena mereka adalah salah satu dari delapan universitas besar, kekuatan komprehensif mereka jauh melampaui universitas Beastmaster biasa. Perkataan Cusiran sekali lagi membuat Li Qian tercengang. Saya selalu merasa dia berbicara omong kosong. Namun, berdasarkan pemahaman Li Qian terhadapnya, guru Cusiran pasti tidak akan melakukan apapun tanpa tujuan. Alasan utama saya meminta Anda untuk memilih dengan hati-hati adalah, begitu Anda memutuskan universitas Beastmaster mana yang akan Anda masuki, itu berarti jalur karir masa depan Anda pada dasarnya akan ditentukan. Cusiran mengatakan sesuatu yang membuat Li Qian benar-benar bingung. Dia tahu bahwa memilih universitas Beastmaster sangatlah penting. Namun, hal ini seharusnya tidak menentukan jalan hidup Anda di masa depan, bukan? Hanya karena saya memilih belajar di Universitas Penjinak Binatang Sasu, tidak bisakah saya kembali ke Provinsi Jiangnan untuk berkembang? Ini sungguh konyol. Itulah yang dipikirkan Li Qian. Tetapi yang tidak disangkanya adalah ketanyaannya begitu menggelikan. Di bawah tatapan bingung Li Qian, Cusiran sedikit membuka bibir merahnya. Alasan utama situasi ini adalah celah dimensi. Sebenarnya belum bisa dikatakan sepenuhnya selesai, tapi akan sangat sulit untuk mengubah alur perkembangannya. Retakan dimensi. Li Qian tidak terlalu memperhatikan kata-kata Cusi selanjutnya, tetapi memfokuskan seluruh perhatiannya pada satu kata kunci. Bagaimana hal ini berhubungan dengan keretakan dimensi? Bagaimana kaitannya dengan keretakan dimensi? Sambil melirik keluar jendela, Cusiran berkata perlahan, di Federasi Dongxia kita, ada total 8 celah dimensi yang terbuka sepanjang tahun. Haijo. Mendengar angka ini, Li Qian segera menyadari sesuatu. Dia mengunyah kata-katanya, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun dan terus mendengarkan. Sambil mengalihkan pandangan dari jendela, Cusiran melanjutkan topik sebelumnya, ya, seperti dugaanmu. Celah dimensi dan 8 elemen besar saling terkait erat. Universitas Penjinak Binatang Sasu, tempat Sui Huayu berada, didirikan paling lambat. Alasan utamanya adalah karena celah dimensi ke-8 juga muncul paling lambat. Keduanya merupakan hubungan suksesi. Mungkinkah? Setelah mendengar ini, Li Qian sudah mendapatkan banyak informasi. Itulah sebabnya ia merasa tak percaya dan bahkan tak bisa mempercayainya. Dia telah mendengar tentang keretakan dimensi sejak lama. Namun, ini pertama kalinya saya mendengar tentang hubungan antara celah dimensi dan 8 besar. Bagaimana mungkin 8 agung mampu menghasilkan sekumpulan demi sekumpulan master binatang yang luar biasa, di antaranya bahkan terdapat banyak kaisar, roh suci, dan bahkan legenda. Skala, koleksi, fakultas. Ini hanyalah salah satu faktornya, bahkan bukan yang utama. Faktor yang paling krusial adalah sumber daya, pasokan sumber daya yang berkelanjutan. Inilah alasan paling mendasar mengapa 8 universitas besar berbeda dari universitas penjinak binatang biasa. Suara Cusiran tetap tenang, seolah-olah ia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan dari mana sumber dayanya? Zuxing tidak lebih dari planet pengendali binatang biasa yang terbentuk setelah terinfeksi oleh energi misterius yang bocor dari celah dimensi. Sumber daya yang tersimpan di sana terbatas. Dibandingkan dengan celah dimensi dan medan perang luar, mereka hanyalah setetes air di lautan. Setelah mengatakan itu, kurasa kau seharusnya mengerti. Benar, masing-masing dari 8 sekolah utama menekan celah dimensi. Atau, lebih tepatnya, mereka adalah pengelola sebenarnya dari 8 celah dimensi yang selalu terbuka di dalam Federasi Dongxia. Mendengar ini, ekspresi bingung di wajah Li Qian lenyap, digantikan oleh keterkejutan dan kengerian. Mengabaikan ekspresi bingung Li Qian, Cusiran melanjutkan, sebagai pengelola sebenarnya dari celah dimensi, ini menghadirkan krisis sekaligus peluang bagi Universitas Beastmaster. Celah-celah dimensi ini penuh dengan tempat-tempat berbahaya, tetapi juga kaya akan beragam sumber daya berharga, sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Memiliki celah dimensi yang lengkap sebagai tempat pelatihan dan persediaan sumber daya penjinakan binatang buas yang tak terbatas adalah fondasi dari 8 kekuatan besar. Kekuatan lain yang ingin memasuki celah dimensi harus bergantung pada 8 kekuatan besar. Cusiran duduk di hadapan Li Qian dan menceritakan semua yang ia ketahui tanpa ragu. Sudah diketahui umum bahwa 2 universitas pengendali binatang, Kyoto dan Zonghai, selalu menjadi yang terdepan di antara 8 universitas besar. Alasan utamanya bukan hanya karena Kyoto adalah ibu kota Federasi Dongxia dan Zonghai adalah kota terbesar di Federasi Dongxia, tetapi juga karena celah dimensi yang ditekan oleh kedua universitas Beastmaster ini muncul paling awal. Luasnya eksplorasi kedua universitas Beastmaster ini terhadap celah 2 dimensi jauh melampaui jangkauan ke-6 universitas lainnya, dan sumber daya serta pelatihan yang mereka peroleh tentu tak tertandingi oleh ke-6 universitas lainnya. Itulah mengapa mereka begitu istimewa. Li Qian mendengar ini, menyerap informasinya, dan setelah mencerna keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan petualang biasa? Mengetahui apa yang ingin ditanyakan Li Qian, Cusiran segera menjelaskan, celah dimensi terbuka untuk semua Beastmaster. Beastmaster biasa juga bisa pergi ke sana. Mereka adalah para petualang yang kau sebutkan. Namun, dibandingkan dengan Universitas Beastmaster, mereka seperti gerilyawan dibandingkan dengan pasukan reguler.
Baik keselamatan maupun sumber daya mereka tidak sebanding. Yang terpenting adalah setiap kali Anda masuk, Anda harus membayar biaya tertentu, dan biaya ini dibebankan oleh Universitas Penjinak Binatang terkait. Pada titik ini, Chu Shiran menambahkan informasi lain. Sejauh yang saya ketahui, 8 sekolah utama telah mendirikan cabang di celah dimensi yang sesuai. Tentu saja, bagi mahasiswa baru seperti kalian yang baru saja masuk Universitas Beastmaster, kalian pasti tidak akan bisa mengakses informasi ini. Kalian baru akan bisa mengetahuinya setelah kalian masuk tahun ketiga. Begitu. Setelah mendengar penjelasan Chu Shiran, wajah Li Qian tiba-tiba menjadi cerah. Pantas saja mereka bilang masuk Universitas Beastmaster dan tidak masuk Universitas Beastmaster adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Chu Shiran mengangguk setuju. Alasan mengapa Universitas Penjinak Binatang Sazu dan Universitas Penjinak Binatang Guanxi relatif sulit menarik lulusan SMA Penjinak Binatang yang berprestasi bukan hanya karena lokasinya yang relatif terpencil, tetapi juga karena celah dimensi yang mereka tekan muncul relatif terlambat, kurang berkembang, dan lebih berbahaya. Tentu saja, segala sesuatu memiliki dua sisi. Tingkat perkembangan yang rendah juga berarti peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan peluang. Jadi, celah dua dimensi ini juga merupakan tempat favorit bagi para petualang biasa. Tentu saja, ini juga berkaitan dengan biaya yang lebih rendah untuk celah dua dimensi ini. Akhirnya, dia menyimpulkan, inilah logika yang mendasari pemilihan Universitas Beastmaster. Mengangguk, Li Qian akhirnya mengerti mengapa Chu Shiran mengatakan bahwa memilih Universitas Beastmaster setara dengan memilih jalur pengembangan asli. Bayangkan saja, setelah 4 tahun belajar di Universitas Penjinak Binatang, sebagian besar koneksi pribadi dan pengalaman yang Anda kumpulkan telah tertinggal di celah dimensi terkait, yang memang tidak mudah untuk dihilangkan. Jika kau pergi ke celah dimensi lain, semua keuntungan geografis dan keharmonisan manusia akan lenyap. Sekalipun itu bukan awal yang baru, semuanya akan hampir sama. Seperti halnya di kehidupan sebelumnya, para lulusan perguruan tinggi kerap kali menetap di kota asal untuk berkembang, prinsipnya sama saja. Universitas Penjinak Binatang di dunia ini lebih terikat dengan wilayah tersebut dibandingkan universitas-universitas di kehidupan sebelumnya. Bisa dibilang, jika seseorang tidak mencapai level tertentu, akan sulit untuk melewati batasan geografis ini. Awalnya, sebagai lulusan SMA sepertimu, kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui informasi ini. Tapi kau berbeda dari lulusan SMA Beastmaster biasa. Dengan kemampuanmu, hanya masalah waktu sebelum kau mengetahui informasi ini. Jadi, aku membuat pengecualian dan memberitahumu sebelumnya. Melihat Li Qian, Chu Shiran memasang ekspresi rumit. Aku memberitahumu berita ini dengan harapan ini akan membantumu membuat keputusan yang lebih masuk akal. Tanpa menyadari perubahan ekspresi Chu Shiran, Li Qian mengajukan pertanyaan lain, karena celah dimensi di planet leluhur ditekan dan dikelola oleh 8 kekuatan besar, bagaimana dengan Legiun Penjinak Binatang? Chu Shiran tertawa dan menunjuk ke langit, apakah tidak ada tempat lain? Medan perang di luar langit. Li Qian langsung bereaksi, lalu tiba-tiba tersadar, bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitu. Bersambung.